Oke teman-teman, apa kabar nih semuanya? Boleh tulis di kolom komentar dong kalau kalian sehat semuanya. Sehat, 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 Kak, gitu. Ya, Pak Kirdi ya. Iya, Pak Kirdi. Jadi kemarin tuh ada yang nanya Pak Kirdi sebelum kita mulai nih. Kira-kira arti dari pelet modern itu seperti apa sih jadi gitu? Karena banyak yang penasaran juga nih sebenarnya arti pelet itu, pelet modern. Gimana gimana Mbak? Sorry aku agak kurang jelas di sini. Oke, jadi kan malam ini tuh kan webinar yang itu kan itu tentang ilmu pelet modern. Nah, Ya, kira-kira arti dalam kata ilmu pelet modern itu apa kan ada yang nanya nih, apa Pak Kirdi ganti profesi ya jadi seorang dukun gitu? Mau boleh dijelaskan Pak Kirdi secara singkat baru langsung lanjut ke pemateri ke materinya. benar sekali Mbak. Sekarang saya sudah buka praktek sebagai seorang dukun. Tolong didoakan semoga lancar-lancar, semoga banyak tamu-tamu yang bisa hadir. Ini kayaknya menjelang pilkada lancar nih kayaknya nih praktek perdukunan gitu ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang itu gitu. Tapi apakah kemudian saya buka praktek perdukunan? Tanda petik dukun iya. Kategori dukun apa sih? Tanda petik orang yang dipercaya untuk membantu memberikan solusi gitu kan ya. Kebetulan banyak orang kita berpikirnya dukun itu pasti hubungannya dengan gaib ya, dengan sesuatu yang aneh, mistik. Tapi apakah kemudian menjadikan sesuatu atau mencapai sesuatu gitu yang tidak terlihat, apakah itu pasti selalu sifatnya klinik atau gaib? Ya kita lihat nanti ya, gimana penjelasan tentang gaib dan klinik ini gitu Mbak. Biar agak misterius sedikit biar biar seru gitu ya semuanya. Halo Mbak Ulfa. Mbak Ulfa masih di mute Mbak. Sorry Pak Kirdi. Oke, baik Pak Kirdi. Karena biar nggak lama-lama nih teman-teman udah pada bersemangat banget untuk belajar malam ini, kita langsung lanjut aja ke materinya gitu Pak Kirdi. Silakan Pak Kirdi waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ulfa untuk pembukaannya. Teman-teman semuanya, selamat datang. Sampai guys, ketemu lagi. Buat teman-teman yang kita sudah pernah ketemu, saya ucapkan apa kabar gitu ya. Semoga kondisinya sehat-sehat, happy gitu ya. Beberapa orang di sini saya sudah lihat namanya sudah sangat familiar. Ada teman-teman yang memang apa namanya pernah berinteraksi langsung, ada yang pernah memang kita sering ngobrol bareng gitu ya. Sekali lagi semoga sehat-sehat, semoga dalam kondisi yang sejahtera lahir batin. Gitu. Buat teman-teman yang baru kenal, baru ketemu, salam kenal dan semoga perkenalan ini bisa bawa hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dan keilmuan yang dipakai yang kita pelajari hari ini bisa digunakan, diaplikasikan untuk ada hal yang baik. Walaupun saya nggak tahu sih mau dipakai baik apa enggak ya monggo silakan. Setiap manusia kan bertanggung jawab pada diri dan Tuhannya masing-masing gitu ya. Loh, kalau saya ngajarin cara misalnya cara teknik menggunakan pedang atau samurai gitu, belum bisa dipakai untuk begal juga kan gitu loh. Dan saya nggak tahu mungkin ya. Tapi semoga ilmu yang bermanfaat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya semuanya. Oke, hari ini topik kita adalah tentang ilmu pelet modern. Oke, ilmu pelet modern. Saya share screen dulu. Tuh. Oke, baik. Ilmu pelet modern. Apa sih kalau kita bicara ilmu pelet modern itu? Ya, tentu saja penjelasan di dalam sore hari ini, malam hari ini adalah akan menjelaskan ini semua. Semoga kita run through dulu, kita diskusi dalam prosesnya ya. Monggo teman-teman kalau misalnya nanti mau tanya gitu, langsung main di kolom chat gitu nanti Mbak Ulfa akan membantu untuk ngasih tahu gitu ya yang kira-kira apa namanya perlu gitu untuk kita bahas diskusikan lebih lanjut gitu ya. Oke, ilmu pelet modern apa sih maksudnya gitu ya? Kita kenalan dulu sebentar deh. Nama saya Kirdianto Rizky Saputra gitu ya. Ini nama panjang. Cuman karena sering kepanjangan, orang susah disebut Kirdianto aja agak-agak ini nama dari planet lain gitu ya. Kalau ditanya di chat di Google ya jarang banget yang punya nama kayak gini gitu. Jadi ya gitulah ya Rizky
susah banget diucapkan, putranya yang paling gampang. Jadi saya biasanya mengenalkan diri dengan namanya Mas Kirdi Putra atau Kirdi Putra aja. Ini Instagram saya, tapi TikTok juga ada. Saya biasanya kalau ditanya gitu dikenal bantu teman-teman yang media gitu, biasanya dikenal sebagai pengamat mikroekspresi. Saya juga business advisor gitu untuk teman-teman yang UMKM atau teman-teman yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, nasional gitu. Kita biasanya konsultan manajemen atau business Kita advisor. sempurnakan, kita berupaya bukan sempurna ya, kita optimalkan lagi. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Ulfa. Ya, oke. Saat ini saya ada CEO Narapati Associates, gitu ya. Juga CEO di Kastara Parama Nusantara. Kalau Narapati Associates itu bergerak dalam bidang pendidikan, edukasi, konsultan manajemen, kemudian hubungannya dengan social mapping, social intervention, segala macam, hubungannya dengan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Kalau Kastara Parama ini bergerak dalam bidang IT, support untuk teknologi digital dan lain sebagainya. Kita punya beberapa aset digital yang bisa digunakan oleh teman-teman, trainingstudio.id, juga apa namanya Mastery Apps itu kerjapintar.id, siokaya.com, primbonbusiness.id. Apa ini primbon bisnis? Jadi kalau teman-teman mau bisnis, ada 8 karakteristik dasar buat orang berbisnis gitu ya. Buat orang kalau mau bisnis itu 8 karakteristik ini harus hijau. Nah, kalau mau ngecek teman-teman, masuk aja ke Perimbun Bisnis, itu bayarnya seikhlasnya gitu. Bayarnya seikhlasnya ya gitu. Jadi isi aja, nanti kelihatan apa namanya 8 karakter ini kira-kira ya kena enggak gitu. Kalau udah hijaunya 80% berarti go bisnis ya, tetap akan mas. Jadi kalau hijaunya banyak, hijau semua nggak akan kesulitan bisnis. Ya tetap mengalami kesulitan bos, nggak mungkin enggak. Tetapi lebih mampu menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, hambatan yang ada dengan lebih enak gitu loh. Ya, nggak berat-berat banget rasanya. Tapi kalau misalnya 80% itu kuning, kita cuma ada 3 warna ya, hijau, kuning, merah. Kuning apalagi merah, gini, jangan bisnis dulu deh, saran saya. Naikin karakteristik itu jadi lebih baik dulu. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, nggak bisa melarang juga saya gitu. Tapi kalau nyoba bisnis nanti kejedotnya itu akan lebih berasa gitu loh. Ya, nah itu salah satu produknya Kastara Parama. Selain itu kita juga bantu perusahaan-perusahaan baik UMKM maupun perusahaan besar, nasional, multinasional untuk membenahi sistem digital mereka. Saya juga komisaris di Hypnosis Training Institute of Indonesia. Ini sekolah hipnosis, hipnoterapi, konsultan advisor dan apa namanya penasehat di bidang intelijen dan investigasi di beberapa lembaga pertahanan keamanan di Indonesia. Halo. Oke, terima kasih. Tim penyusun usulan untuk Banrehi dari tahun 2024-2029 ini adalah sebuah badan nasional yang kita usulkan kepada pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran, untuk regulasi dan tata kelola rempah. Jadi rempah-rempah di Indonesia ini kan menyebabkan kita dikolonialisasi dulu, dijajah oleh, bukan Belanda ya, dijajah oleh VOC, itu PT loh teman-teman. Ya, jadi dijajah Belanda itu merupakan kesalahan sebenarnya kata-kata ini. Kita dijajah perusahaan. Nah, sadar atau tidak bahwa saat ini produksi dan kebutuhan dunia, produksi Indonesia dibandingkan kebutuhan dunia itu masih belum bisa ngejar. Kebutuhannya besar sekali, dan ini adalah salah satu cara di mana kita sudah bisa keluar dari zona katakanlah negara kelas menengah gitu ya, yang sebetulnya masih terabaikan peluangnya. Nah, saya salah satu tim penyusun di dalam situ saat ini, bantu-bantu lah ya, barangkali bisa membawa Indonesia jadi tempat yang lebih baik. Oke, tapi hari ini kita nggak ngomongin soal rempah. Hari ini kita ngomongin soal pelet. Ya, soal pelet. Oke, Mas Kirdi. Tadi kan pertanyaannya gitu, Mas Kirdi kenapa jualan pelet sekarang? Apakah Mas Kirdi sekarang berubah menjadi dukun? Sebetulnya saya nggak perlu jadi dukun untuk jualan pelet.
Pelet adalah makanan ternak yang dicetak dalam bentuk butiran sebesar pil. Setelah campuran bahan dihaluskan, makanan ikan yang dibuat dari berbagai macam bahan, dedak dan tepung daun. Ini pelet, saudara-saudara semuanya. Jadi kalau teman-teman mau ikut jualan pelet, bisa dropshipper atau semacamnya gitu. Loh, kok gitu Mas Kiri? Loh, ini kan salah satu penjelasan KBBI gitu loh, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia kan ada di sini gitu. Tapi, oke, yang serius dong ya. Oke, kita serius sekarang. Menurut Wikipedia, pelet, pemikat, atau mantra cinta, ini merupakan jenis ilmu goib gitu, yang berfungsi mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Ini Wikipedia loh ya, yang tadi KBBI, ini Wikipedia. Ya, mempengaruhi alam bawah sadar agar jatuh cinta pada orang yang mengirim pelet tersebut. Widih. Menarik. Kalau misalnya ilmu pelet kan kesannya adalah kita baca-bacain mantra gitu. Kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba orang di depan kita jatuh cinta sama kita gitu. Itu kayaknya sesuatu yang nggak wajar, Mas. Itu sesuatu yang sifatnya kayaknya butuh ilmu yang ada di secara ruh, dunia ruh gitu, yang nggak kelihatan, yang membuat orang tiba-tiba hatinya tergerak. Apakah seperti itu? Jawabannya nggak juga. Ya, kita lihat pelet itu kan pada dasarnya ya, kalau berdasarkan definisi tadi, untuk menarik sesuatu itu bisa ikan atau belut gitu. Loh, kok ikan atau belut sih? Loh, teman tadi makanan ikan atau makanan tadi yang bisa dipakai kan untuk mancing kan bisa, ya, mancing ikan, mancing belut gitu. Di sini ada yang pernah mancing ikan nggak? Pakai pelet atau ngasih makan ikan pakai pelet? Ada nggak? Coba tolong tulis di kolom chat. Ya kan kita cuma sedikit nih ya, segelintir gitu. Ayo tulis. Silahkan tulis di kolom chat. Ada yang pernah nggak ngasih makan ikan atau nangkep ikan pakai pelet atau belut gitu? Ya, saya belum nanya menangkap perempuan atau laki-laki loh. Ya, ada perempuan, tapi juga bisa ternyata untuk menarik sesuatu dengan perempuan dan laki-laki. Tentu saja pelet buat ikan dan belut itu berbeda dengan pelet untuk perempuan dan laki-laki. Tapi teman-teman sadar nggak bahwa pelet itu bukan cuma untuk menarik lawan jenis misalnya, ya, Mas kalau sesama jenis bisa nggak? Ya, saya nggak ikutan ya bagian itu, tapi poinnya adalah untuk membuat seseorang itu tertarik lah gitu. Kalau Anda tertarik bagian itu ya monggo silakan urusan Anda sendiri gitu. Ya, tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut di sini. Ya, dengan lawan jenis pun saya nggak akan lebih lanjut di bagian ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah bisa buat menarik yang lain? Kerjaan bisa, pelanggan bisa, pas rezeki Mas. Loh, kalau misalnya kita punya restoran dan kemudian kita bisa tanda petik bikin konten yang membuat orang-orang melihat konten kita dan tertarik kemudian mau berminat untuk datang gitu, itu kan juga pelet, jadi menarik rezeki juga kan pada dasarnya ya. Jadi pada dasarnya hari ini ya, pelet itu adalah untuk menarik sesuatu dari mana, dari lingkungan sekeliling kita menuju kita. Mas, itu butuh mantra nggak? Butuh sesuatu yang goib nggak? Nah, pertanyaan tadi saya menjawab pertanyaan yang seperti disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi, ini apakah Mas Kirdi sekarang jadi dukun? Tergantung definisi Anda tentang dukun ya teman-teman ya. Kalau dukun adalah orang yang bisa mengaplikasikan ilmu pelet, ya saya dukun. Tapi jangan salah, Anda semua, teman-teman semua ini juga sebetulnya bisa jadi dukun. Jadi sebetulnya Mbak Ulfa, pendidikan kita ini adalah pendidikan untuk membentuk Dewan Dukun Nasional. Wah, siapa yang mau jadi anggota Dewan Dukun Nasional? Ayo, bilang saya mau jadi anggota Dewan Dukun Nasional. Ahli ilmu pelet, ya, untuk melet ikan, melet belut, melet perempuan, melet laki-laki, melet kerjaan, melet pelanggan, melet rezeki. Tolong terus di kolom chat saya, misalnya. Ayo. Ini tulis di kolom chat, ayo gabung. Yang teman-teman lain, ayo tulis. Gimana saya tahu kita bisa berinteraksi bareng kalau misalnya nggak nulis? Kan ini salah satu cara kita berinteraksi itu adalah melalui chat loh, ya. Oke, ya karena kita bicara tentang pelet-peletan tadi dan anggota dari apa yang datang yang hadir pada malam hari ini mau jadi Dewan Dukun Nasional, yeay! Mbak Ulfa, tolong dicatat, mereka semua ini ingin mengambil bagian jadi pengurus inti Dewan Syuro Dewan Dukun Nasional.
banyak banget lagi yang udah daftar nih saya. Loh, gak apa-apa gitu kan. Selama keilmuan memang yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Sekarang karena kita sudah banyak warga yang hadir malam hari ini ingin menjadi bagian dari Dewan Dukun Nasional, gitu ya, dukun sains tapi ya, dukun yang ilmiah. Maka kita lanjutkan. Nah, oke. Ada yang tahu ini siapa? Ayo, ayo tulis. Ada yang tahu nggak siapa nih orangnya? Namanya Brad Pitt. Walah, Mas. Bukan pacarnya Rose, udah tenggelam bos kalau pacarnya Rose gitu. Leonardo siapa nih? Leonardo da Vinci. DiCaprio. Yes, ya, Leonardo DiCaprio gitu. Saya yakin antara teman-teman yang hadir sini, yang para laki-laki hadir, para pria yang hadir di sini, beberapa dari Anda mungkin wajahnya semenawan, sekeren, seganteng Leonardo DiCaprio. Ya, Mas, kenapa nggak Leonardo da Vinci? Ketuaan bos. Ya udah kelamaan gitu. Nah, Leonardo DiCaprio, kenapa saya taruh Leonardo DiCaprio di sini? Karena ini adalah orang yang punya ilmu pelet, saudara-saudara. Ya, loh, kok gitu? Iya, karena kenapa? Leonardo DiCaprio itu gampang untuk ganti-ganti pacar, gonta-ganti pacar. Disinyalir di salah satu media, ya. Meskipun ngikutin banget artis-artis gini, gini. Untuk menganalisa seringkali saya butuh bahan gitu loh, dan bahan itu saya nggak membatasi hanya dari artis Indonesia, luar, tokoh politik dan sebagainya. Jadi dalam prosesnya saya belajar juga, saya pakai untuk belajar. Leonardo DiCaprio itu terkenal salah satu artis Hollywood, bukan Bollywood ya, Hollywood, yang dia itu ganti-ganti pacar itu sering gitu. Ya sering menurut dia ya, mungkin setahun sekali, setahun sekian kali, kita nggak tahu apakah pernah selingkuh apa enggak, saya nggak tahu, dan bagian saya begitu. Tetapi dia sangat sering ganti-ganti pacar. Dan kalau ditanya kenapa dia sering ganti-ganti pacar, apakah pakai ilmu pelet? Enggak, terkenal, kaya, keren, pinter, kurang apa gitu ya. Oh iya, oke, itu ya, garis bawahin ya, keren, ganteng, gitu ya, mungkin kaya, pintar dan sebagainya, gitu ya. Tapi keren dan ganteng. Oke, ada yang pernah tahu ini siapa nggak? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, tapi ada yang tahu nggak? Kurang lebih orang ini siapa kira-kira? Kalau tadi artis luar, sekarang saya memainkan informasinya artis dalam negeri. Yuk, ya, Bu, Eka Popo, ini cuma contoh. Pertanyaan saya, tapi kecenderungannya kira-kira ini namanya Andrews Junior, ya, anaknya Sule, bukan. Alah, Girdi Putra, saya kalah ganteng jauh kalau dibandingkan yang ditampilkan di depan itu, gitu ya. Yang jual cimol di Pramatan, Bang, itu nanti berikutnya saya tampilkan yang jual cimol kira-kira, gitu ya. Tapi ini namanya Andrew Junior, ya. Dia adalah salah seorang artis seleb di Indonesia yang juga punya di dalam banyak berbagai media itu disampaikan bahwa dia itu suka gonta-ganti pacar gitu, berpacaran berkali-kali dengan orang berbeda, dan disinyalir mungkin misalnya pernah saling intercross gitu ya. Ya, tapi Mas wajar Mas, ganteng kayak gini loh, artis pula, pasti banyak kenalannya artis lain perempuan yang juga kelepek-kelepek di depan dia. Oke, garis bawahi ya, ganteng, artis, punya kenalan banyak perempuan. Tadi kayak Leonardo DiCaprio ya. Oke, saya tampilkan satu lagi ya. Oke, ada yang tahu ini siapa? Ayo, Babang Tampan, jualan cimol nggak kira-kira dia? Ya enggak gitu ya. Ya Andika kangen band, Babang Tampan. Ya. Oh, ada yang kangen sama Andika. Soalnya nulisnya kangen doang tadi, bukan Andika kangen band. Cuma tulis kangen gitu. Alah, ternyata di sini ada korbannya juga yang juga mendewakan Babang Tampan gitu. Pertanyaan saya, apakah wajahnya seperti Leonardo DiCaprio dan Andrew Junior? Jawabannya enggak. Gitu. Apakah seterkenal Leonardo DiCaprio? Enggak juga. Tapi teman-teman mungkin akan heran berapa kali dia sudah kawin. Nikah. Saya revisi. Nikah.
Ya, oh karyanya ya betul betul bahwa dia punya karya apa namanya Cajun Band gitu ya, ya bahwa dia karya-karya iya. Itu pertanyaannya itu kita taruh dulu sebentar ya. Tapi apa yang membuat banyak perempuan kemudian kayak kepelet sama Andika Kangen Band, Bapak Tampan, yang kemudian sampai rela kemudian dinikahi dan sebagainya. Mas, itu nyari sensasi doang sebenarnya. Terlepas dari itu semua, tapi ada nilai tambah yang diberikan oleh dia. Kan gitu kan? Ya. Sehingga dia tanda petik bisa memelet orang. Kesamaan dari mereka adalah bisa memelet. Ya, kata-katanya manis. Ini lagi Mbak Ulfa malah ikutan pula gitu. Kayaknya Mbak Ulfa ini pernah jadi salah satu korbannya Andika Kangen Band di Babang Tampar. Ya Mbak Ulfa ya. Ya. Nah, ya tapi nggak apa-apa, apa-apa. Artinya apa? Kesamaan dari tiga orang ini adalah punya tanda petik gaya peletnya sendiri-sendiri. Ya, nanti kita pelajari gaya pelet tersebut. Nah, oke, kurang ganteng apa beliau ini coba? Ayo, ada yang tahu ini siapa? Nah, mungkin nggak tahu dong, gitu loh ya. Pasti tahu, ya. Eh, Gladiator, iya, 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 boleh, 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 boleh. Bos tambang. Emang dia punya ormas ya, sehingga dapat hak tambang gitu. Ya, udah pasti lah teman-teman tahu ya. Mantannya Zaskia Gotik ya, saya bukannya ingin mempertakut atau mempersuram statusisasi kekayaan dia, gitu. Masih ingat nggak kata-kata itu? Ya, yang orang mungkin se-Indonesia bingung ini orang ngomong apa ya, yang bisa mengerti dia cuma waktu itu cuma Zaskia Gotik doang, sepertinya kayak gitu. Ya, tapi jangan salah. Di balik ini semua, saya tahu Vicky Prasetyo, saya pernah ngobrol langsung dengan dia beberapa kali, pernah apa namanya bersinggungan lagi di belakang panggung segala macam. Saya pernah tahu bagaimana dia ngobrol dengan produser, gitu, meyakinkan produser tentang sebuah program, dan tahu nggak di belakang itu yang tidak ditampilkan di tengah banyak orang itu dia cerdas loh, dia pintar loh di dalam apa meyakinkan orang. Kata-katanya manis kalau kata Mbak Ulfa, itu juga berlaku buat apa namanya Vicky Prasetyo. Jadi banyak kesamaan di antara mereka semua. Bisa jadi adalah orang-orang yang pintar memelet orang, ya, pintar memelet orang. Bukan hanya dengan penampilan semuanya. Jadi kalau ada yang pernah bilang, kalau cowok ganteng atau cewek cantik, gampang orang gampang jatuh cinta, gampang suka, gampang kemudian tanda petik ya, nyuruh-nyuruh orang. Jawabannya iya, saya nggak akan menafikan hal tersebut, kayaknya nggak akan bilang enggak. Ya, betul. Tetapi itu hanya bagian kecil, bukan sebagai bagian utama. Tapi ternyata ada hal lain yang membuat orang-orang ini kemudian bisa terpikat. Produser kemudian membuat sebuah acara buat Vicky Prasetyo. Ya, kalau ditanya boleh saja orang punya pendapat bahwa kemudian kita tuh Indonesia itu masih banyak seleb, masih banyak artis yang bisa naik karena sensasi bukan prestasi. Boleh kita bilang dia seperti itu. Tapi terlepas bahwa sensasi-sensasi yang dihasilkan nikah sama ini, nikah sama itu, sama makanya Deddy Corbuzier, sama dan sebagainya gitu, ada hal yang membuat mereka tertarik. Ada hal yang membuat produser itu mengiyakan kata-katanya Vicky Prasetyo. Ada yang membuat banyak perempuan-perempuan rela dinikahi oleh Babang Tampan, oleh Andika Kangen Band. Sekali lagi, ganteng nggak ganteng itu preferensi. Sah-sah saja orang bilang dia gak ganteng, sah-sah saja orang bilang dia ganteng. Ya boleh, selera kan beda-beda ya. Boleh saja bilang misalnya Andrew Junior ini misalnya ganteng atau nggak ganteng, ya boleh-boleh aja bilang, nggak lah mas, dia menarik, tapi buat saya nggak ganteng, ya boleh-boleh saja gitu. Boleh saja Anda bilang, saya nggak tipe Leonardo mas, saya tipenya Johnny Depp, lebih diem, cool gitu. Ya memang mereka bersahabat sih gitu ya, Johnny Depp dan Leonardo. Atau misalnya teman-teman merasa, mas saya lebih cocok sama Harrison Ford, lebih laki gitu. Atau saya lebih cocok sama misalnya George Clooney, mas, lebih flamboyan.
gitu, atau Pierce Brosnan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang siapa ya misalnya? Oh, saya lebih cocok sama Justin Bieber, Mas. Atau tipe saya itu adalah misalnya Ed Sheeran, Mas. Gimana gitu? Boleh. Atau tipe Anda adalah tipe-tipe misalnya Ariel Peter Pan gitu. Boleh juga gitu. Tapi pada intinya ada sesuatu yang mereka punya yang membuat orang bisa kepelet, bisa tertarik gitu loh. Dan kalau ditanya sesuatu itu apakah sesuatu yang bisa kita miliki, jawabannya saya akan bilang bisa. Kan tadi bilang teman-teman di sini sudah bersedia komit jadi anggota Dewan Dukun Nasional. Kan gitu ya. Jadi artinya semua di sini Anda kan belajar melet. Melet, oh ya, setelah saya bilang kurang harus satu lagi kabarnya gini ya. Melet ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mereka punya gitu loh, yang membuat kemudian orang-orang itu bisa tertarik. Ada yang bilang, ada karya mas, boleh, karya bisa. Dan orang, contoh misalnya Ariel Peter Pan, orang bisa jadi karena terhanyut oleh karyanya, gitu, kemudian jadi kagum, gitu, kemudian jadi mencintai. Boleh, boleh, sah-sah saja. Ya, ada orang misalnya karena memang ganteng dia tertarik pada orang ganteng, orang cantik, ya sah-sah saja, boleh saja. Tapi pada intinya, pada dasarnya, mereka mereka semua punya sesuatu yang bisa membuat orang tertarik. Dan sesuatu itu bisa kita bangun untuk kita bisa gunakan supaya dipakai buat apa? Buat apa aja. Buat teman-teman yang belum punya pasangan, gitu ya, misalnya, pingin dapat pasangan, bisa nggak ilmu pelet ini digunakan? Bisa ya mas, tapi kan berkata-kata manis itu nggak boleh mas. Loh, siapa bilang berkata-kata manis nggak boleh? Loh, orang yang live TikTok itu kurang manis apa kata-katanya gitu loh, ya kurang lamis apa gitu ya. Hari ini cuma murah sepi 100.000 dilepas tiga. Hari biasa ada 200.000 harganya satu loh ya, satu. Hari ini khusus buat teman-teman semuanya 100.000 tiga. Ayo saya hitung sampai 5 menit. Dalam 5 menit yang mau beli ambil sekarang kesempatan ini. Setelah itu akan kembali harga normal. Gimana kira-kira ya untuk live TikTok, jualan apa, drifting lah apa kali ya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ilmu pelet ini bisa digunakan untuk live IG, live TikTok, dan lain sebagainya? Bisa, gitu. Karena sekali lagi, ini tidak butuh kita belajar sesuatu yang sifatnya goib. Kita nggak butuh sesuatu yang sifatnya harus kungkum dulu 7 hari 7 malam. Kungkum tau nggak? Berendam 7 hari 7 malam di larutan cap kaki tiga, larutan apa namanya, bunga itu larutan juga sih mas, ya air bunga lah ya, air bunga gitu. Nggak perlu kita harus kemudian puasa 40 hari 40 malam, itu nggak perlu, nggak butuh gitu loh ya. Teman-teman tahu nggak ya, yang mereka punya itu apa? Satu kata, pengaruh. Pengaruh mas, mereka, oh iya, pengaruh itu datang dengan berbagai macam wujud teman-teman ya. Kalau Anda berkata atau ada orang bilang bahwa pengaruh itu hanya lewat kata-kata, no, no, bukan. Pengaruh itu bisa datang dengan wajah, wajah yang tampan, wajah yang cantik, ganteng, keren, bisa ya. Penampilan dia parlente terus pakai jas, kemudian wangi gitu, itu juga pengaruh, menimbulkan efek pengaruh ya. Coba misalnya ya, Anda datang sebuah toko, masuk ke toko gitu ya, toko apa, bakery gitu, atau kafe gitu, baju compang-camping segala macam, dan nggak usah pakai sendal, nggak usah pakai sepatu, nyeker aja masuk ke dalam, kemungkinan besar, belum tentu ini ya, tapi kemungkinan besar Anda akan digiring keluar kan oleh security gitu loh. Tapi kalau Anda masuk ke kafe, ke coffee shop, atau misalnya ke sebuah toko, baju rapi, pakai dasi, pakai jas gitu, wangi, ya, Anda jalan dengan pede, pakai sepatu kulit bagus, celana rapi, kemungkinan besar Anda akan justru dilayani dengan sangat baik. Suka atau tidak, pengaruh bisa datang dengan berbagai macam. Bisa datang yang memang dikasih Tuhan, apakah itu paras wajah, apakah itu tinggi badan, apakah itu bentuk badan, apakah itu kemudian potongan rambut, apakah itu kemudian baju yang dipakai, apakah kemudian suara,
ya, yang kemudian membuat orang tergetar, apakah kemudian itu kata-kata yang dikeluarkan, apakah kemudian janji-janji yang diberikan, ya, itu semua memberikan satu faktor, satu hal, apa? Pengaruh, influence. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menciptakan pengaruh bukan hanya kita yang merasa kita berpengaruh, ya? Ini sama aja, Anda buat nggak tahu ya di sini yang sudah menikah atau belum menikah gitu. Intinya adalah di sini ada yang pernah putus pacaran gara-gara beda keyakinan di sini, gitu ya. Maksudnya beda keyakinan gimana, Mas? Ya Anda yakin sama pacar Anda, tapi pacar Anda nggak yakin sama Anda, gitu. Atau Anda yakin Anda ganteng, tapi pacar Anda nggak yakin bahwa Anda ganteng, atau calon target Anda, itu, TO Anda, nggak yakin Anda ganteng, gitu. Ada nggak? Kalau ada, ya ikut berduka cita lah ya, gitu. Tapi sebetulnya tampang itu cuma salah satu dari proses. Pingin saya tampilkan lagi. Oke, nih. Ah, ya kita gini. Saya cuma mau ngasih tahu. Saya yakin bahwa wajah itu bukan satu-satunya, gitu. Kalau gara-gara kismin gimana Mas, gitu ya? Loh, kalau Anda nggak punya duit saat ini, ya, nggak punya duit saat ini, tapi Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi orang dengan baik, artinya kan dalam waktu singkat, ya singkat itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, intinya nggak sampai 20 tahun gitu, maksudnya ya. Dalam waktu singkat, sebetulnya Anda kan bisa berhasil, bisa sukses di dalam apa? Mau jualan, mau Anda adalah orang yang bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ya. Intinya adalah kalau kita tanda petik hanya satu faktor, misalnya nggak punya duit, terus kita jadi ragu bahwa oh kita nggak bisa jadi dukun Mas karena saya miskin Mas. Jawabannya adalah yang membatasi diri kita itu adalah kita sendiri loh, bukan orang lain. Ya, oke. Lalu gimana? Pengaruh ini bisa datang dari mana? Menariknya ya, ada orang-orang yang mampu dengan mudah mempengaruhi orang lain hanya dengan kata-kata atau caranya berinteraksi. Caranya berinteraksi itu banyak ya. Ini saya nggak ngomong yang faktor pemberian Tuhan. Kenapa? Jadi nggak fair pada malam hari ini. Nggak bisa ditiru. Buat teman-teman yang merasa bahwa wah muka gue pas-pasan, di badan gue pas-pasan, bentuk badan saya pas-pasan, segala macam gitu, akan kemudian bilang, wah nggak fair kayak gini, pembandingnya Leonardo DiCaprio, bos. Pembandingnya ya, gitu ya, yang kita bilang keren gitu ya. Dan artis-artis Indonesia yang ganteng-ganteng, cantik-cantik juga banyak. L-nya Dewa, L-nya Ahmad Dhani deh, gitu ya. Gitu. Ya, Mas, dia lagi deket sama Shiva, gitu ya. Terus ya, wajar lah Mas, L-nya ganteng. Makanya saya nggak bahas dari sisi fisik, bos. Ya, masuk Pak Eko, gitu ya. Kalau kita harusnya bisa masuk semua nih, gitu. Tapi ada orang-orang yang dengan mudah bisa mempengaruhi orang lain dengan kata-kata dan atau caranya berinteraksi. Maksudnya gimana, Mas? Ya kata-kata ya kata-kata kita keluarkan. Dan cara kita berinteraksi adalah bagaimana kita berpenampilan, bagaimana gestur kita bergerak, dan lain sebagainya. Intonasi yang kita gunakan, cara kita membuat orang lain serius atau tertawa, gitu loh. Ya. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara itu, artinya kata-kata kita itu sama dengan mantra. Kok kata-kata sama dengan mantra? Oh iya, enggak, saya beneran, saya beneran. Ya, sadar nggak bahwa kata-kata yang sering kali kita ucapkan terus-menerus itu akan membuat kita ya berubah gitu. Kata-kata tuh jadi komunikasi itu ada dua ya teman-teman ya. Ada namanya komunikasi yang biasa orang tahu, komunikasi keluar dan komunikasi ke dalam. Biar agak kelihatan keren dikit ya, gitu. Komunikasi interpersonal dengan orang lain dan komunikasi intrapersonal dengan diri kita sendiri di dalam. Ya. Nah, komunikasi dengan diri kita sendiri di dalam itu adalah mantra. Kalau kita ngomong sama diri kita, saya nggak berani ngomong di depan banyak orang. Tiap hari coba lu gitu ya, Anda, teman-teman semua, ngomong. Saya nggak berani ngomong sama banyak orang. Saya nggak berani ngomong sama banyak orang. Saya nggak berani, saya takut ngomong sama banyak orang. Saya takut sama banyak orang. Saya takut. Tiap hari lu ngomong aja gitu. Ada kata-kata seseorang, kata-katanya Lao Tzu ya, beberapa ratus tahun sebelum Masehi kalau nggak salah dia mengucapkan kata-kata ini. Hati-hati dengan kata-kata kamu. Kata-kata kamu itu akan menjadi pikiran. Hati-hati dengan pikiran kamu. Pikiran kamu itu akan menjadi kata-kata kamu. Jadi apa yang di sini kan bisa terucap. Terucap bisa buat orang lain, bisa buat diri kita sendiri. Hati-hati dengan apa namanya
kata-katamu, itu akan menjadi tindakan. Kalau kita ngomong setiap mikir tiap hari, gue takut ngomong di depan umum, gue takut ngomong di depan umum. Terus sehingga kata-kata ditanya, Mas Kelly, ayo dong ngomong dong. Jangan gue deh, jangan. Saya takut ngomong di depan umum. Jangan saya. Gitu. Kemudian karena itu diucapkan terus-menerus, maka saya jadi nggak berani ngomong di depan umum. Saya diam, saya back off, gitu ya. Perbuatannya, hati-hati dengan perbuatan, maka itu akan menjadi kebiasaan. Karena saya biasa nggak, setiap kali tunjuk saya nggak berani, setiap kali tunjuk saya nggak berani, gitu. Yang terjadi apa? Akhirnya saya terbiasa untuk tidak muncul di depan publik, terbiasa untuk tidak menonjol, terbiasa untuk tidak menunjukkan pada orang-orang atau atasan saya, misalnya saya kerja, gitu, atau misalnya saya dagang, gitu, untuk tidak tampil. Akibatnya apa? Hati-hati dengan jadi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, makanya menjadi karaktermu. Jadi karena saya terbiasa untuk nggak tampil, akhirnya saya terbiasa diem, saya terbiasa nggak muncul, saya terbiasa sembunyi, saya terbiasa takut, saya terbiasa nggak mau muncul, pokoknya ada apapun. Akhirnya orang nggak notice, nggak tahu kalau ada saya, nggak tahu bahwa saya jualan produk apa, nggak tahu saya jualan layanan apa, gitu. Dan hati-hati dengan karaktermu, itu akan menjadi nasib. Itu kata-kata Lawson. Ya, artinya apa? Ketika saya terus-menerus menjaga karakter seperti itu yang diam di belakang, nggak berani untuk ambil sikap ke depan, bicara, menyampaikan apa yang ada ide di kepala saya, atau menyampaikan berbagai macam pikiran-pikiran, buah pikiran saya, mungkin bisa berguna buat banyak orang dan membuat saya jadi dikenal. Yang jadinya adalah maka saya diam gitu loh, nggak kemana-mana, diam di situ aja. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, nasib saya ya udah nggak akan berkembang secara signifikan. Nah, pertanyaan saya, namanya apa coba? Berarti ya kata-kata saya adalah mantra, adalah sesuatu yang kemudian bisa mengubah sesuatu minimal di dalam diri saya. Itu baru di dalam loh ya, kita belum bicara keluar. Tapi ke dalam aja bisa berubah dengan kata-kata doang. Nggak kata-kata doang lah, ya, ya, nggak kata-kata doang itu, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara kata-kata, hati-hati dengan kata-kata. Mereka ini tadi, mereka ini tadi bisa menyihir, ya, tanda petik ya, karena kita bicara perkebunan di sini, bisa menyihir eksekutif produser dengan kata-kata, bisa menyihir perempuan-perempuan yang dia nikahi dengan kata-kata, ya, bisa menyihir orang lain dengan wajahnya yang ganteng, keren, bisa menyihir orang lain dengan actingnya dia yang keren. Tapi intinya semua apa? Pengaruh, menghasilkan sebuah pengaruh. Dan dimulai dari mana? Yang menjadi mantra hidup mereka itu. Dan kenapa nggak bisa menjadi sebuah mantra hidup kita? Bisa banget. Gitu. Nah, sekarang apa yang Anda lihat? Ini ahli mantra nih, gitu ya. Yang ini kan, terus kemudian jadi apa? Ya, gitu. Ada yang tahu ini siapa? Tulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak siapa nih? Ya, ayo ada yang tahu nggak orangnya siapa? Gerbang goib terbuka. Wah, saya tuh paling salah satu orang yang saya ngefans di dunia Marvel Universe ini orang ini. Ada yang tahu orang ini siapa nggak? Cuma satu yang tahu. Ya, ada yang tahu orang ini siapa? Doctor Strange. Yes, betul sekali. Ya, Doctor Strange. Tahu nggak kenapa saya cukup ngefans sama Doctor Strange? Karena dia punya kemampuan dengan pikiran dia ketika dia belajar from the istilahnya yang apa supreme sorcerer waktu itu yang botak ya, perempuan yang botak yang ngajarin dia itu supreme sorcerer itu gurunya dia bilang, mulai dari pikiran kamu, fokuskan pikiran kamu, fokus terus dia suruh bayangin, suruh ngomong segala macam ya. Ancient One, yes, supreme sorcerer, Ancient One gitu ya. Tahu nggak, ini yang kita butuhkan untuk mengubah nasib kita ya. Saya nggak bicara sesuatu yang goib di sini. No, saya nggak bicara sesuatu yang kata-kata, bah, itu langsung berubah. Nggak. Tapi saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa pikiran kita akan menjadi kata-kata. Dan kata-kata kita adalah sebuah tindakan paling awal. Kalau pikiran nggak kelihatan. Kan? Kata-kata kan mulai kedengeran. Ke dalam maupun keluar.
Kata-kata itu yang kemudian membuat jadi sebuah tindakan, tindakan jadi sebuah kebiasaan, kebiasaan jadi kemudian karakter, karakter kemudian jadi nasib. Ya, bayangkan bahwa kalau di film disimbolisasi sama Dokter Strange, tapi dalam kehidupan nyata sebetulnya ada teknik-teknik yang bisa kita pelajari yang untuk mempengaruhi orang lain. Tadi sekali lagi, mau mempengaruhi siapa? Calon pacar, untuk dapat pacar bisa. Mau nambah pacar? Jangan. Nambah istri, suami, ya saya serahkan pada Anda masing-masing lah ya konsekuensinya gitu ya. Atau mempengaruhi atasan, atau mempengaruhi calon pelanggan, calon pembeli. Bisa. Tapi ada syarat-syarat yang perlu kita lalui, kita jalani bersama gitu. Apakah ini pakai sihir nggak, Mas? Tergantung bagaimana kita mendefinisikan sihir. Kalau sihir itu adalah sesuatu yang tidak terjelaskan, nggak bisa sembarang orang melakukan, maka ini bukan sihir. Tapi kalau sihir yang teman-teman maksud adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan semua orang bisa melakukannya selama mau belajar dan selama mau latihan, maka yes, ini adalah sesuatu yang sifatnya masuk akal dan bisa jadi kenyataan. Ya, caranya gimana? Maksudnya belajar sihir. Oke, tahu nggak ini saya kenalkan penyihir lain selain Doctor Strange. Ada yang tahu ini siapa? Ayo, ada yang tahu siapa nggak? Tulis di kolom chat, ayo dong, kita berinteraksi yuk. Interaksi kita, kalau dalam, gini loh, karena kita nggak bisa ketemu langsung, gitu, biar bisa berinteraksi itu pakai kolom chat dulu, tinggal tutup gitu, atau ketik-ketik segala macam. Pak Karno, ya, bapaknya Megawati, betul, Bung Karno. Terlepas dari misalnya di antara teman-teman bilang, wah ini sih beginilah, sebenarnya. Oke, oke. Semua manusia yang namanya human, manusia pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa beliau adalah orang yang membuat, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Presiden pertama RI dan beliau adalah seorang orator yang luar biasa. Yang di mana orasinya bisa membuat banyak orang dulu di lapangan Ikada. Ya kalau nggak salah sekarang namanya lapangan Banteng ya di Jakarta itu ya, yang kemudian bisa mempengaruhi banyak orang. Dan orang itu begitu setiap kali beliau berorasi, ya, ya gak popo, gak suka sama Megawati, ya, begitu dia bilang bahwa saudara-saudara semua, Indonesia adalah sebuah negara besar, itu kan menggelegar orang itu, tangan, mengelulukan beliau, gitu ya. Yang dia punya apa? Dia kan berkarisma, Mas. Gini ya, kalau saya bilang, kalau ada cewek sama cowok ngomong, cewek sama cewek ngomong, kemarin gimana? Lu jadi dating nggak sama si A gitu misalnya gitu ya. Ya, iya sih, ganteng nggak sih orangnya? Ya, dia baik gitu. Dia nggak ganteng bos, udah dating gitu ya. Yang dinilai baiknya bukan gantengnya gitu. Dia baik sih gitu. Ya, kalau dia ngomong berkarisma sih, ya artinya sebenarnya nggak cakep-cakep amat, tetapi dia melihat pengaruh dari sisi lain gitu loh. Arti nggak? Ya, artinya manusia bisa dipengaruhi bukan hanya dari tampilan fisik. Bung Karno, apakah dia ganteng? Mungkin ada yang bilang dia ganteng, tapi sah-sah juga orang bilang dia nggak keren itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas banyak orang merasa bahwa dia berkarisma dan itulah yang menjadi tanda petik poin pengaruh dia. Tapi kata-katanya dia, kata-kata yang diucapkan suka atau tidak, tahu atau enggak, itu sudah melampaui zamannya. Karena kalau kita analisa dengan keilmuan hipnolinguistik misalnya atau NLP, ya itu ilmu yang hubungannya sama psikologi. Kata-kata itu lebih. Nanti kita masuk kok, tenang aja nanti kita masuk. Ya, siapa lagi? Ini saya akan tampilkan di sisi yang baik ya, yang baik yang memerdekakan sebuah bangsa, ya, yang apa namanya membuat apa namanya berbagai macam ikut bagian dalam membuat dasar negara dan merumuskan negara kita ini. Ya, saya minta maaf kalau ada beberapa teman-teman yang namanya alergi dengan Adolf Hitler gitu misalnya. Ya, suka atau tidak, dia telah mendiskon banyak warga Yahudi di Jerman waktu itu gitu ya. Ya, bukan itu tetap kejahatan kemanusiaan ya. Apakah kita suka atau tidak dengan Israel? Yahudi itu belum tentu Israel gitu. Itu kan ras manusia gitu. Nah, yang dilakukan Hitler saat itu adalah dia membantai, tetapi tetap didukung oleh rakyatnya. Tetapi bahwa kemudian Adolf Hitler berhasil membuat rakyatnya, tentaranya bersatu untuk kemudian Jerman melakukan ekspansi dan invasi ke negara-negara lain dengan sangat luar biasa cepat. Ya, mereka menyebutnya Blitzkrieg, ya serangan kilat.
Sekali lagi, terlepas dari baik atau nggak baik. Ya, saya nggak bicara baik atau nggak baik. Lalu Mas Kiri bicarain apa? Ini yang saya bicarain. Pengaruh. Jadi ini cuma sebagai contoh bahwa teman-teman bisa menggunakan kekuatan pengaruh ini untuk hal yang baik atau hal yang nggak baik misalnya. Ya, oke. Sekarang kita sudah paham di situ, tetapi kita akui bahwa mereka orator hebat. Orator hebat yang mampu mempengaruhi pikiran lawan bicara sampai kemudian militan, sangat fanatik pada Bung Karno, sangat fanatik pada Adolf Hitler zaman itu, gitu ya. Kita boleh bilang bahwa dia jahat dan menjahat kemanusiaan, tapi ingat, kita nggak hidup di zaman tersebut. Kita perlu tahu kalau kita mau menganalisa sesuatu, kita perlu tahu cara berpikir orang di zaman tersebut. Karena kalau Anda mau punya pengaruh atas orang lain, maka satu hal yang dibutuhkan apa? Pemahaman tentang pikiran lawan bicara. Ya, Mas, tapi kalau saya mau jualan, Mas, untuk publik, Mas, bikin konten, bikin copywriting, pemahaman, logika, dan konsep psikologi massa itu yang dibutuhkan. Ya, nah untuk itu cara mereka itu gimana sih? Cara mereka punya pengaruh itu gimana sih? Cara mereka bisa mempengaruhi banyak orang sehingga mereka militan itu gimana sih? Ya, nah mereka memasukkan ide-ide mereka, ide baru, ide yang mungkin apa namanya yang kontroversial itu bukan di pikiran sadar lawan bicara, tapi konsepnya sederhana, ide itu ditanam di pikiran bawah sadar. Bawah sadar siapa? Bawah sadar kita. Mas, maksudnya gimana sih memasukkan ide di pikiran sadar dan bawah sadar? Oke. Ya, mendingan kita cek. Ya, itu kita sebut sebagai hipnolinguistik. Hipnolinguistik itu adalah gabungan dari bahasa dan hipnotis. Jadi teknik hipnotis yang disampaikan melalui kepiawaian kita, kemampuan kita, kedahsyatan kita di dalam berkata-kata. Loh, ini namanya apa? Gitu loh, kata-kata. Ya. Terlepas dari misalnya baju yang dikenakan, gitu ya. Hitler itu saat baju-baju tentara Hitler itu tentara Jerman saat itu desainer loh yang bikinnya. Saya lupa Versace atau Hugo Boss gitu. Ya, saya lupa fashion desainernya ya. Tapi mereka ingin tampil keren sehingga mempengaruhi dan membuat orang lain gentar gitu. Ada ditaran efek gentar. Dan kalau teman-teman sadari, baju-baju yang dikenakan oleh Bung Karno itu juga baju-baju yang parlente, yang keren, segala macam jas, penuh tanda jasa seperti itu. Kenapa? Ingat bahwa Indonesia, sekali lagi kondisi psikologi masyarakat Indonesia saat itu, kalau Anda mau bikin copywriting ya, mau bikin mau live TikTok segala macam, maka kita perlu paham kondisi psikologi manusia yang akan kita menjadi target market kita. Maka Anda bisa menyihir mereka, Anda bisa memelet mereka. Paham dulu, jangan apa-apa bikin langsung bisa, enggak. Pahami dulu keluar. Ya, seperti cara Bung Karno memahami bahwa masyarakat kita itu baru bergeser dari pemerintahan monarki ke pemerintahan yang namanya republik dipimpin oleh presiden yang haknya tidak terbatas gitu loh. Ya, tidak terbatas. Jadi ada haknya terbatas. Sementara kan kalau monarki raja mau bersabda apa aja gitu ya udah sabda rajanya jalan kan gitu ya. Bung Karno sadar bahwa masyarakat Indonesia saat itu masih dalam proses untuk peralihan dari monarki kerajaan ke republik. Maka dia tampilkan citra diri dia sebagai seorang raja supaya dipandang, supaya itu bagian dari apa? Bagian dari ini, ya. Jadi kata-kata ya, tapi juga cara berinteraksi, ya, cara berinteraksi. Ya, nah ini, cara berinteraksi. Nah, yang ini, cara berinteraksi ini juga penting ternyata. Ya, cara berinteraksi itu bukan cuma baju, nah kayak Dr. Strange baju, pakai baju keren gitu kan. Bung Karno, Hitler, nggak cuma baju. Sikap, begini misalnya, setiap hormat ditanamin ke banyak Hail Führer, gitu misalnya, gitu ya. Bung Karno dengan salam merdeka, salam merdeka nggak gini loh teman-teman. Nah, salam merdeka itu bukan gini, salam merdeka itu gini, merdeka, gitu ya. Cara aja, ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau misalnya kita bicara cara mereka apa? Memasukkan ini. Cara masukinnya gimana sih, Mas? Pakai hipnolinguistik. Hipnolinguistik itu apa sih, Mas? Bahasa plus hipnotis. Hipnotis itu gimana? Hipnotis itu sama dengan komunikasi psikologi. Adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan memahami kondisi psikologis target kita. Target itu apa, Mas? Ya, nggak tahu. Anda targetnya apa? Calon pelanggan, calon mertua, calon istri, calon suami, ya, calon teman, calon mitra, calon karyawan. Apa? Kondisi psikologi gimana? Ya, Mas, tapi kan nggak semuanya kita kenal. Iya, tapi kan kita bisa paham kondisi psikologis masyarakat Indonesia kurang lebih seperti apa, gitu ya. Makanya kita pelajari adalah ada yang namanya prinsip-prinsip dasar psikologi, ada menjadi 8 poin utama, gitu. Kalau kita belajar linguistik ya, ada 8 poin dasar yang harus kita kuasai dulu untuk kita bisa berinteraksi dengan orang. Kalau kita bicara kelas panjang nih, nggak cuma 1 jam gitu ya, kita akan bicara tentang gimana latihannya. Ya, sayangnya kita nggak bisa latihan gitu ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Oke, daripada kita nggak bisa latihan, gitu ya, karena kita online ya. Saya kasih contoh kasus saja ya, teman-teman ya. Kita diskusi tentang contoh kasus. Ya, nih misalnya, teman-teman, Anda sedang berjualan sebuah produk atau layanan. Lawan bicara di depan ini, ceritanya di coffee shop, kita barusan jualan. Oh, jualan apa? Terserah mau produk kan, mau layanan, ada mau jualan sebagai konsultan lah, konsultan keuangan, konsultan manajemen, atau mau jual produk, ada jual MLM, mau jual diri termasuk nggak, Mas? Open BO gitu. Ya, well, termasuk sih, tapi ya masa contohnya itu sih gitu ya. Ya, jangan dikutip loh ya. Gitu ya. Ya, tapi intinya Anda jualan produk atau layanan apa? Di sini ada punya produk apa? Sekalian jualan deh. Anda punya produk apa? Buat Anda yang pebisnis gitu atau dagang gitu. Saya tahu ada punya kafe di sini. Ayo jualan kafe Anda dong, tulis saya punya kafe di mana gitu. Ya. Air purifier tuh Mas, ada air purifier, ada yang jualan properti, ada yang produk jasa cuci baju, ada laundry itu. Ayo, teman-teman, ayo manfaatin dong untuk opportunity knock nih untuk steam mobil, motor mobil. Ayo, apa lagi? Ada yang punya restoran, kafe, konsultan SDM, boleh. Steam motor mobil tadi, oke, water purifier udah. Lagi yang lainnya, ayo. Tulis lu jualan apa gitu ya. Anda bayangkan Anda lagi jualan nih. Misalnya ada seorang jualan yang lagi jual produk air purifier, jualan produk konsultan SDM, jualan sabun deterjen, misalnya mungkin B2B ya Mas ya, mungkin nggak B2C atau retail gitu. Ya tapi retail juga nggak apa-apa ya, B2B itu juga bisa. Anda lagi jualan, udah cerita Anda nomor 2, teman-teman sudah jelasin panjang lebar dan menurut Anda menarik. Udah ketawa bareng, udah diskusi segala macam kayak gitu. Terus Anda memberikan brosur informasi yang lebih detail ya. Wah, ada yang jualan kerupuk kulit sapi merek Rambak Sayang. Oh, oke. Kayaknya kerupuknya enak nih gitu ya. Ya, ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda kasih di brosurnya. Oke. Targetnya adalah gimana caranya memastikan bahwa orang tersebut membaca brosur itu. Anda sudah jelasin banyak lebar, dia udah dengerin dari awal. Bukan cuek, dia nggak main handphone gitu, enggak. Dia dengerin. Ya. Tapi bagaimana cara Anda memastikan bahwa dia kemudian membaca flyer Anda atau brosur Anda? Coba cara ngomongnya gimana sih memastikan bahwa yuk kita diskusi ini kan studi kasus. Tulis dong. Kata-kata masing-masing orang. Saya nggak apa-apa bos, kita namanya belajar. Tulis gimana caranya menurut cara Anda masing-masing. Ini kita nggak bicara benar salah, kita diskusi. Tolong tulis di kolom chat ya. Kenapa saya nunjuk samping karena samping saya ada gadget saya satu lagi gitu tampilin. Tolong tulis di kolom chat gimana cara Anda memastikan bahwa lawan bicara Anda di rumah nanti atau nanti setelah nggak ada gitu membuka ininya, memastikan ya. Kalau kalau cuma berharap ya harusnya dia buka. Yo mosok ngomong harusnya itu bukan nyihir namanya gitu. Menyihir itu adalah memastikan bahwa di kepalanya dia akan buka gitu. Tolong tulis statement apa yang Anda akan berikan sama dia supaya dia membuka brosurnya. Coba, ayo. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa nanti dia tertarik dan membuka brosur tersebut?
tentang produk atau layanan Anda. Tolong tulis di kolom chat, kira-kira. Ayo dong, malam ini kan belajar bareng, ya. Masa saya tuh uang belajar bareng-bareng lah. Ayo, yang lainnya. Ini kayaknya ada yang lagi typing, ya. Price list dan promo menarik. Oke, dengarnya promo menarik berupa cashback atau promo. Oke, undian. Wah, tuh, ini judi online ini. Ya, ayo apa lagi? Ada lagi teman-teman yang punya ide gitu? Jalan-jalan kirim PDF. Ya iya sama aja gitu loh, PDF brosur online bos gitu loh. Ya memastikan bahwa dia buka ngeklik gitu loh brosur online-nya gitu. Pak, saat ini harga minyak goreng lagi tinggi. Saya ada produk minyak goreng dengan brand lain yang harganya lebih kompetitif. Oke, boleh. Apa lagi? Gitu. Jangan dibuka. Oke, teman-teman. Yuk kita bahas ya. Kita bahas. Gitu. Biar nanti kita masih bisa tanya jawab. Kata jangan. Sekarang saya tanya. Teman-teman, tolong jangan ingat-ingat mantan Anda. Apa yang muncul di kepala Anda? Coba, tolong tulis di kolom chat. Jangan ingat-ingat mantan Anda. Apa yang muncul di kepala Anda? Ya, jangan ingat-ingat ya Anda sudah ngapain aja sama pacar Anda gitu. Misalnya. Jangan ingat-ingat langsung bilang, jangan ingat-ingat mantan Anda itu enak pak gitu. Walah, memang mantan Anda gak punya apa? Nggak nongol, nggak punya pacar. Nah, ini pilihannya sudah merit dulu taaruf atau belum nyari? Ya, oke. Sadar atau tidak, kan banyak banyak sekali motivator di luar sana yang bilang bahwa kita nggak boleh menggunakan kata jangan dalam hidup. Gini, kalau ditanya bahwa Mas, menurut Mas Gede gimana? Saya akan bilang saya nggak ngerti itu teori dari mana. Tetapi kata-kata jangan itu adalah sama dengan kata-kata lain di dalam kehidupan kita yang bisa dipakai, tetapi asal kita ngerti pemanfaatannya. Nah, kata-kata jangan itu justru akan mengemphasize kata-kata di belakangnya. Gini loh konsepnya ya, teman-teman. Di sini, kalau Anda nggak punya Jaguar atau nggak punya Nissan Palisade, nih, lagi apa namanya Hyundai Palisade, nggak punya Mercy, nggak punya Mercy, atau nggak punya BMW gitu. Anda bisa kehilangan Mercy atau BMW kan? Coba, tolong tulis di kolom chat. Kalau Anda tidak punya BMW atau tidak punya Mercy gitu, bisa kehilangan Mercy atau BMW nggak? Atau nggak punya mobil atau nggak punya motor, bisa kehilangan mobil atau motor kan? Coba, nggak bisa kan? Anda cuma bisa kehilangan apa? Kehilangan sesuatu yang Anda punya. Anda punya dompet nih, ya, Anda punya dompet. Bisa hilang dompetnya. Anda punya gelas, ya, bisa kehilangan gelasnya. Anda punya pacar, bisa kehilangan pacar gitu loh, ya. Tapi Anda nggak bisa kehilangan sesuatu yang Anda nggak punya. Begitu kita ngomong, Mas Kirti, ini dompetnya jangan dibuka ya, saya taruh. Maka saat itu juga akan men-trigger sebuah sistem di kepala kita, kepala lawan bicara yang dibilang kayak gitu, untuk kemudian memiliki informasi yang ada di dalam dompet ini. Kan gitu. Itu konsep psikologi dasar manusia. Kita nggak mungkin kehilangan sesuatu yang kita punya. Jadi untuk membuat orang itu punya, dibalik aja, dibilangin jangan. Bisa digunakan. Jadi kata-kata jangan itu bukan boleh nggak boleh dipakai, dipakainya kapan yang tepat gitu loh. Ya, kalau kita bilang sama lawan, misalnya ada seorang misalnya sales dari bank gitu ya, BRI, BNI, Mandiri, ya, Bank Syariah dan sebagainya, dan Anda pingin orang di depan ini tidak apa namanya istilahnya ya, melihat bahwa bunga yang Anda berikan untuk deposito atau apa segala macam itu besar, maka Anda bisa bilang contohnya, Pak, apa namanya, jangan dibandingin sama bank lain ya Pak ya, gitu ya. Soalnya nanti Bapak bisa jadi kaget Pak. Sadar nggak bahwa teknik ini dipakai oleh para pembuat konten? Seperti apa Mas? Pernah dengar nggak akhir-akhir ini Instagram atau TikTok kemudian menggunakan kata-kata gini, aduh jadi nyesel deh, jangan makan di warung ini ya,
Kalau nggak mau ngalamin yang gue alamin, Anda pernah tahu gitu nggak? Coba, tolong tulis di kolom chat kalau Anda pernah tahu konten yang isinya kayak gitu. Waduh, jadi nyesel nih, jangan maruk makan di warung ini ya. Kalau kamu nggak ingin ngalamin apa yang saya alamin, yang kita lakukan justru lihat, ada apa nih di warung ini nih? Gitu. Karena kenapa? Kita malah penasaran betul. Kena kan? Nah, scripting, penguasaan kata-kata, itu ada prinsipnya, ada 8 prinsip yang kita perlu pelajari, bisa pelajari, dan akan pelajari untuk bisa menggunakannya, dan perlu kita latih. Ya, perlu dilatih setiap hari gitu ya. Jangan ya dek ya, gitu. Oke, bisa. Terus apa lagi Mas gitu? Apa lagi yang lain ya berikutnya? Ya, contoh kasus lain. Nanti kita diskusi ya dikit ya. Contoh kasus lain. Oke, ini ada sebuah kata-kata ceritanya, ada orang diminta untuk bicara di depan umum. Mungkin teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan program kerja yang mungkin bisa berguna untuk kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di desa ini. Misalnya kayak gini, ini ceritanya, ada ya, apa namanya, pendamping desa gitu. Atau misalnya aparat desa gitu ngomong gitu, atau misalnya lurah, calon bupati, ya mau pilkada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan program kerja yang mungkin bisa berguna untuk kebaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pertanyaan saya, sekilas kita lihat bahwa ini nggak ada yang aneh. Ya. Tapi kalau Anda mau memasukkan sebuah ide di kepala lawan bicara, kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat tidak efektif. Ada yang tahu nggak kenapa nggak efektif? Ya, ini saya kasih tahu kenapa nggak efektif. Ya, karena kan gini, oke, sebelum masuk ke situ kenapa nggak efektif ya? Kenapa saya tampilkan mereka ini semua? Karena orang-orang ini, kalau kita perhatikan cara mereka bicara segala macam, mereka nggak mengatakan apa yang modelnya seperti ini. Memang tipis sekali, ya tipis sekali. Apakah itu Bu Retno Marsudi, apakah itu Pak Gita Wirjawan, apakah itu Pak Yonan, karena kita udah amatin ya cara mereka bicara segala macam gitu. Apakah itu Susi Pujiastuti gitu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, saya garis bawahi, terlepas Anda suka atau nggak suka sama mereka, itu udah urusan personal, itu subjektif ya, subjektivitas masing-masing terhadap hal-hal yang menempel di diri mereka, ya, label yang menempel, value yang menempel pada mereka. Tapi saya menggunakan mereka sebagai contoh orang-orang yang berkomunikasi yang efektif untuk mempengaruhi pikiran orang lain dan meyakinkan orang lain. Kenapa nggak Bung Karno lagi? Tadi kan muda Bung Karno sama Hitler. Sekarang yang masa sekarang nih, ya masa-masa sekarang. Bu Retno Marsudi adalah orang yang hebat di dalam berdiplomasi dan mengolah kata-katanya. Begitu pula Pak Gita Wirjawan, koneksi beliau internasional yang bisa mempengaruhi ya dalam konteks apakah hubungan antar negara maupun pribadi beliau lain. Pak Yonan yang terbukti sudah berhasil membuat perubahan besar di dalam uh, ya perubahan besar dalam PT KAI. Kemudian juga Bu Susi Pujiastuti yang dengan lugasnya beliau bicara terhadap banyak hal. Sekali lagi, masing-masing orang ini mungkin punya kelemahan, tapi bukan kelemahan itu mau saya bahas pada malam hari ini. Ya, saya hanya membahas bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak efektif kalau teman-teman mau pakai ini sebagai skrip. Ya, di sini ada nggak yang pernah bikin skrip model-model kayak gini ketika mau menjelaskan gitu? Pak, bagian mana Pak efektif ini kan biasa banget kata-katanya, betul kan? Ya, ada yang bisa kira-kira nebak-nebak nggak kira-kira efektifnya di mana? Ya, mau tahu efektifnya di mana? Ya, nih saya kasih tahu efektifnya di mana. Coba baca lagi deh. Coba. Ketika Anda baca, fokus pada yang saya tulis berwarna hitam, terang saya tebelin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan. Coba buang kata-kata akan mencoba untuk buang. Coba buang. Kata-kata jadi gimana? Ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya menjelaskan program kerja yang mungkinnya dibuang bisa berguna untuk kebaikan Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Coba saya tanya.
Anda kalau ada orang ngomong yang pertama sama yang kedua ini, yang hitamnya dibuang ya, yang di bawah hitam dibuang. Kira-kira Anda akan lebih percaya yang pertama atau yang kedua? Coba, tolong tulis di kolom chat. Anda lebih percaya, akan lebih mudah percaya pada orang yang menggunakan kata-kata yang pertama atau kedua. Coba tulis. Jujur-jujur aja coba. Mbak Ulfa nggak boleh ikutan. Panitia ikutan lagi. Nggak fair nih. Ya, coba. Mas, masa masa cuman gini doang? Bos, ini bukan masalah bertele-tele ya. Mas atau Mbak Eta gitu ya. Bukan masalah bertele-tele. Gini loh, ketika Anda mau menyampaikan sesuatu direct to the point kepikiran bawah sadar, ngapain pada berjarak? Akan itu memberikan jarak sekarang dan di masa depan. Mencoba itu artinya Anda memberikan bobot 50-50 untuk sesuatu yang ingin Anda lakukan. Kenapa Anda nggak langsung direct sih lakukan gitu loh? Ya, pada kesempatan yang baik ini saya menjelaskan bro langsung gitu loh. Ini tuh benar-benar Anda memberikan berjarak pada bahkan sesuatu yang Anda ingin sampaikan gitu loh. Distancing language gitu. Bahasa yang berjarak. Buat apa? Kalau Anda sendiri berjarak, maka orang lain gimana mau yakin Anda sendiri aja masih jarak takut-takut gitu. Dan program ini kalau misalnya gini, ini adalah bagian ketika saya belajar dulu ketika ingin tampil di media segala macam, seorang narasumber itu nggak boleh ngomong kata-kata mungkin. Bukan masalah straight to the point, tetapi mengecilkan antara target dengan keinginan kita. Ya, gitu. Revisi CV dan surat lamaran kerja. Betul. Kalau Anda nulis surat lamaran kerja masih pakai kata-kata gini, ganti. Kalau Anda nulis di brosur itu PDF mau dibagikan untuk jualan produk segala macam, ganti, ya. Mas, tapi kan kesannya sopan, betul. Mungkin kesannya sopan, mungkin, ya. Ini ragu, dikasih ragunya. Tetapi sebetulnya nggak efektif, Anda nggak ngejual, gitu loh. Anda pasti tidak ngejual. Ya, buang kata-kata mungkin ini di dalam media. Suatu hari misalnya teman-teman diminta jadi narasumber media, apakah itu radio, apakah televisi, apakah podcast dan sebagainya, seorang narasumber itu kalau sebisa mungkin menghindari kata-kata mungkin. Kenapa? Anda sendiri nggak yakin dengan apapun yang Anda sampaikan, kenapa orang lain harus yakin pada Anda? Itu yang membuat bawah sadar seseorang itu bisa terpengaruhi. Bayangin, ini hanya baru beberapa dari prinsip-prinsip yang panjang lebar yang perlu dilatih untuk kemudian Anda sampaikan. Gitu ya. Revisi surat penawaran produk, revisi CV dan sebagainya. Oke. Nah, sehingga apa? Anda bisa memasukkan ide di kepala lawan bicara orang, kepala lawan bicara kita. Ya, ide itu yang kemudian bisa membuat orang itu percaya atau tidak percaya. Nah, yang kita butuh itu apa sih, Bella? Kita tahu konsep komunikasi kepikiran bawah sadar itu gimana. Kita perlu tahu. Mas, yang perlu tahu itu pebisnis doang? Atau ibu rumah tangga? Ataukah saya kerja di kantor? Loh, sekarang saya tanya. Buat di sini ada ibu rumah tangga nggak? Coba ada yang ibu rumah tangga nggak? Ada ibu-ibu di sini, mak, ada mak, ada. Sekarang pertanyaan saya, buat para ibu rumah tangga penting nggak sih kemampuan untuk mempengaruhi anak, mempengaruhi suami? Itu perlu nggak sih? Coba tanya pada diri sendiri, jangan tanya sama saya gitu ya. Tanya pada diri sendiri. Ya, di sini ada pebisnis nggak? Tadi ada laundry lah, jualan konsultan lah, apa segala macam kan gitu ya. Kira-kira perlu nggak untuk kemudian bisa mempengaruhi calon pelanggan, bikin konten yang menarik untuk orang datang? Perlu nggak? Perlu. Jadi kita perlu tahu dulu konsep komunikasi kepikiran bawah sadar, karena dari sini kita bisa tahu berbagai macam cara untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua adalah prinsip. Kita perlu tahu prinsip utama dalam mempengaruhi orang lain. Kita sebut sebagai hipnolinguistik tadi. Ya, ada sekali lagi ada 8 prinsip utama dan ada beberapa prinsip turunan lagi gitu ya. Ada prinsip apa ya, turunan gitu untuk bisa mempengaruhi, karena konsep-konsep kayak tadi itu ada prinsip-prinsipnya. Kita cukup pegang prinsipnya, maka kita akan bisa pakai dalam model bahasa apapun. Kalau kita modelnya hafalan doang, ya nggak akan selesai sampai situ. Tapi tentu saja kita bisa perlu belajar teknik praktis juga menjual ide, gitu ya. Menjual ide itu caranya gimana ya? Kita belajar beberapa contoh kalimat, intonasi. Karena misalnya ngomong, misalnya gini, saya nolak
Misalnya ada teman, misalnya teman-teman nawarin saya makan, Mas Kiri mau makan? Saya jawab, oh enggak, gitu. Dengan kata-kata, oh enggak, itu kan beda artinya. Atau, oh enggak, itu kan beda. Ya, intonasi, kecepatan berkata-kata, tinggi rendahnya nada, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Dan ini bisa dipelajari dengan fun. Tahu nggak bahwa banyak beberapa lah ya, tapi juga banyak juga trik sulap itu sebenarnya mempengaruhi pikiran kita, membuat pikiran kita terpengaruh, membuat pikiran kita benar-benar mind blowing gitu loh. Ya, gestur gitu, gestur yang cocok. Kita ngomong, ya. Logikanya adalah bagaimana caranya kemudian gestur yang tepat untuk membuat orang lain itu respect sama kita, atau membuat gestur yang tepat mempengaruhi pikiran bawah sadar dia supaya dia nyaman sama kita. Ada, ya ada. Coba deh misalnya di depan Anda ada seorang perempuan, terus matanya ngeliatinnya gini ke arah bawah gitu, terus ngeliatin ke atas kayak gitu. Menurut teman-teman, kalau kita laki-laki tentu saja ya, apakah perempuan di depan kita akan nyaman? Nggak nyaman lah. Ya, paling nggak yang saya tahu sebagian besar nggak nyaman gitu ya. Mas jangan ekstrim ya. Banyak lah jangan berkaca pinggang gitu misalnya gitu, salah satunya gitu. Di beberapa tempat di belahan dunia ada gerakan tangan yang nggak boleh misalnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia gimana, ini kita perlu pelajari ya. Nah, sekali lagi, oh nah ini nanti kita ada acara, tapi nanti kalau Mbak Ulfa ya nanti yang menjelaskan lebih lanjut gitu, program kita. Nah, cara menangkal pelet ini gimana gitu, cara menangkal pelet ada juga, kita butuh menangkal pelet tadi supaya nggak gampang dipelet orang gitu ya, jadi smart customer atau mengerti, kita tahu konsep bohong itu gimana, gimana cara taunya lagi dibujui gitu loh ya, cara lagi dibuai dengan kata-kata manis gitu. Ya, bisa tahu tipe kebohongan yang lagi diucapkan ini seperti apa, dan tahu cara untuk mengenali kebohongan tersebut, dan tahu teknik praktis bertanya untuk analisa bener nggak nih ya. Nah, sekali lagi saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang pembohong lah ya, produk-produknya bagus-bagus, keren-keren ya. Saya yakin kalau dipakai teknik ini ditanya, Anda bisa menjelaskan dengan sangat baik. Tetapi produk teman-teman, layanan teman-teman yang keren-keren itu kan perlu untuk bisa disosialisasikan, perlu untuk bisa dipasarkan dengan kata-kata yang memang tepat. Nah, caranya gimana ya tadi itu? Ya, teknik-teknik untuk itu bisa berkomunikasi tadi. Langsung kepikiran bawah sadar, belajar prinsip-prinsip untuk memahami biar kita bisa menggunakan berbagai macam kalimat yang mengacu pada prinsip ini, dan belajar beberapa teknik praktis untuk jual ide kita. Ide itu macam-macam. Ide jualan, barang jualan, layanan jualan kita, gitu ya, meyakinkan mitra bisnis, meyakinkan karyawan, meyakinkan atasan, dan sebagainya. Pakai apapun, ya. Kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Ya, saya udah disentil-sentil nih. Oke, saya ini penjelasan dari saya. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ini lagi apa namanya, mau bertanya, sekali lagi saya serahkan intinya sesinya pada Mbak Ulfa. Monggo Mbak Ulfa, silakan. Saya kembalikan. Oke, seru banget ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman, Ulfa mau iklan sebentar nih. Tentunya kelasnya Pak Kirdi lagi ya. Karena kan kelas yang seperti ini kayak harus ada kelas lanjutan yang lebih mendalam lagi. Tentunya nggak hanya 1 jam harusnya ya. Harusnya kalau mendalami kelas seperti ini tuh kurang lebih bisa lebih dari 2 jam, bahkan lebih gitu. Nah, ini Ulfa izin share screen. Apakah udah kelihatan share screen-nya Ulfa? Kalau emang udah kelihatan, boleh ditulis di kolom chat box. Udah kelihatan Kak? Gitu. Nah, tolong dibantu. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Oke, baik. Di sini ada 2 kelas Pak Kirdi, tapi ini di Surabaya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang ikut Zoom malam ini tuh ada yang dari Surabaya, karena kita akan ada spesial harga untuk teman-teman yang join malam hari ini. Jadi di sesi pertama itu ada kelas tentang
mikroekspresi. Yang pertama, stop dibohongin, baca ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk interview calon karyawan atau mitra kerja. Ini tanggalnya sama, tanggal 10 Agustus, jam 8 sampai jam 12. Ini 4 jam, teman-teman. Wow, lama banget. Ini acaranya di Stevie, di daerah Dinoyo. Harganya berapa sih, Kak? Untuk malam ini itu harganya 399.000, tapi khusus peserta webinar malam hari ini itu kita ada potongan lagi. Jadi udah dipotong lagi nih. Harganya jadi spesial, jadi 349.000 aja. Itu untuk yang satu kelas. Nah, tapi kalau kalian ikut 2 kelas, dengan kelas misal di sesi yang kedua ini ada provokasi jualan ide tingkat dewa, di mana ini membahas tentang tips and trick pakai hipnolinguistik untuk pengaruh orang di kantor, jualan dan public speaking. Ini jamnya di jam 13, jam 1 sampai jam 5. Ini harganya kalau sama satu sesi 349.000, tapi kalau 2 kelas itu tinggal 659.000 aja. Ini spesial ya untuk peserta webinar malam ini aja, tapi untuk yang Surabaya area ya. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini saya nanti bantu share ke teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya seputar trainingnya, boleh banget nanti WA admin ya. Oke, kita cek dulu nih di chat box. Apakah ada pertanyaan? Daftar untuk 2 orang, apa ada diskon lagi? Ada. Langsung di itu aja. Kak Rahmat. Saya di Tangerang. Jauh banget, Kak Rahmat. Nanti minta Pak Kirdi untuk ada yang di Tangerang. Tapi sebenarnya teman-teman, kita ada itu eh, untuk sesi online-nya juga. Cuma nanti untuk Kak Rahmat boleh WA admin bagaimana sistemnya, biar nanti kita tektokan lagi. Apalagi untuk harganya. Itu Pak, alumni MMBC loh Pak. Harus banget Langsung dikasih. masang kartu MMBC ya. Siap. Kalau udah kena kode ini kayaknya harus banget didiskon sih Pak. Mungkin itu aja. Ada susah nolak nih kalau MMBC ini. Oke, biar nggak lama-lama, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, biar langsung kita sesi diskusinya berjalan yang lancar. Tapi Pak Kirdi, ini pertanyaan random aja ya dari Ulfa. Kalau misal kita mau istilah kata melet seseorang yang sebenarnya dia tahu trik itu, gimana ya Pak Kirdi ya? Berarti ilmu kita nggak guna dong kalau udah ketemu orang-orang yang udah pinter, kayak udah ngebaca misal nih kayak Ulfa mau melek bapak gitu, misal mau minta apa ya, bonus gaji atau sebagainya. Ketawa karena kan siapa tahu ilmu malam ini tuh berguna banget, makanya dari tadi tuh Ulfa aktif banget karena emang bener-bener belajar malam ini. Gimana Pak Kidi kira-kira? Gini ya teman-teman, betul bahwa kalau kita berhadapan sama orang yang udah ngerti tentang teknik-teknik ini, 8 prinsip apa namanya komunikasi pikiran bawah sadar gitu ya, tentang 5 prinsip bagaimana caranya membangun pola kalimat untuk bisa meyakinkan lawan bicara gitu. Memang agak berat, saya akui, saya garis bawahi, agak berat. Kenapa nggak saya bilang berat? Karena gini, satu hal, masih bisa nggak masuk mempengaruhi? Saya akan jawab lugas, nggak akan mungkin kayaknya harus begitu. Enggak, bisa. Kok saya yakin itu Mas Kirti? Sekarang pertanyaan saya, selama Anda yang Anda yakinkan di depan itu manusia, bukan demit, kura-kura, kucing, anabul, gitu misalnya, dan sebagainya, maka sebetulnya teman-teman nggak usah khawatir. Prinsipnya kan nembak ke pikiran bawah sadar. Selama dia punya pikiran bawah sadar, maka bisa kena. Makanya ada orang yang nggak bisa kena sebetulnya. Yang nggak bisa kena siapa? Ya, satu, orang gila. Kenapa orang gila? Karena batas antara pikiran sadar dan bawah sadar udah blending, bos. Ya nggak bisa, ngaco udah. Gitu, ya. Yang kedua, kalau kita bicara tadi bisa, gitu ya, nggak bisa dipengaruhi. Nomor 2 itu orang gila. Kemudian yang ketiga, selama kita benar-benar menggunakan teknik ini, mempengaruhi ini,
maka sebetulnya proses di dalam kepala orang tuh jalannya sama semua orang. Misalnya gini, sudah tahu ya prinsip, Mas, jangan buka brosur ini, saya pegang brosur ya, saya pegang brosur. Jangan buka brosur ini ya, soalnya tadi sudah saya jelasin semua. Kalaupun ada diskon yang beda segala macam, itu kan cuman ya di situ lah ya, cuma manis gitu. Tapi semua yang saya ceritakan tentang produk ini sudah ada, ya diskon-diskon segala macam cuma pemanis aja. Intinya apa yang sudah saya ceritakan, ya ini maksudnya. Pertanyaan saya, sehebat-hebatnya saya, sepaham-pahamnya saya tentang itu, saya akan kalau saya tertarik dengan penjelasannya tadi, produknya bagus kayaknya, saya akan buka gitu loh, ya. Saya akan buka. Kenapa? Diskon apa sih maksudnya? Karena ada prinsip-prinsip yang mengenai pikiran bawah sadar, itu komunikasi pikiran bawah sadar. Kalau digabung, itu powerful sekali gitu loh buat teman-teman. Ya, bayangin itu digabung buat jualan, bayangin itu digabung buat orang percaya. Ya, makanya saya sampai secara ekstrim bilang ini ilmu pelet modern. Gini deh, ya, ya. Di kelasnya nanti, gitu, di kelasnya nanti, gitu, ada tantangan, kenalan sama orang, ya, bikin orang itu tertarik lebih lanjut untuk ngobrol sama kita. Misalnya kayak gitu. Coba praktekin prinsip-prinsip yang dikasih. Dan tiba-tiba orang tersebut memang benar-benar dari orang tak kenal sama sekali dalam waktu setengah jam atau dalam 1 jam. Kemudian orang tersebut sudah tertarik sama Anda, membangun percakapan yang dalam, bisa curhat bahkan, bisa ketawa bareng. Kira-kira sekarang saya tanya, saya menantang Anda sebut itu ilmu apa? Bukan ilmu pelet modern, kan gitu, ya. Ya, jadi ini bukan masalah kemudian bombastis gitu ya, kata-kata bombastis, bukan ya, bahwa ini adalah kata-kata jualan, betul, tapi bahwa ini memang benar-benar bisa apa namanya merepresentasikan apa yang kemudian bisa teman-teman pelajari, ya, bisa teman-teman pelajari gitu ya. Nah, kalau ada yang lagi di Surabaya nanti tanggal 9, 10 ya. Tanggal 9 itu saya buka yang namanya open house. Judulnya namanya belajar bareng. Ya, belajar bareng. Belajar bareng itu apa? Saya akan berada di sebuah coffee shop. Nanti Mbak Ulfa akan spill coffee shopnya di mana gitu. Nggak begitu jauh juga dengan tempat penyelenggaraan acara. Tempatnya sudah kita pilih, menarik, juga lumayan mudah untuk parkir dan sebagainya. Di situ itu free. Jadi kalau mau datang datang, kalau mau datang, mau diskusi sama kita, mau diskusi, mau tanya dulu kelasnya tentang apa gitu, tanya di situ. Biar kan kayak jangan membeli coaching dalam sekarang ya, coaching, ya. Ngobrol, cuman cukup beli kopi aja satu atau makanan satu. Bukan buat saya, tapi buat ngelarisin teman-teman. Kebetulan kami punya yang kenalan kita juga, gitu. Bantu ngelarisin tempat. Jadi kalau teman-teman yang punya coffee shop yang cukup representatif di daerah-daerah yang mau kita selenggarakan, hari sebelumnya kita adain namanya belajar bareng. Itu kita ajak teman-teman untuk kalau misalnya tempatnya bisa dipakai, itu nggak perlu bayar apapun ke kita, gitu. Kita yang penting adalah kita book tempat untuk sekitar 10 sampai 15 orang, dan kemudian semua yang hadir diwajibkan nggak usah bayar kita gitu ya. Um, Cukup untuk beli kopi satu gitu, ya nggak harus kopi sih, Pak, saya nggak bisa minum kopi, teh lah ya gitu ya, bantuin lah ya saudara kita untuk ngelarisin gitu ya. Jadi kalau sekali lagi ada teman-teman tadi mungkin kalau kita adakan, karena sampai menjelang akhir tahun nanti kita ada beberapa tempat yang akan kita roadshow kan gitu ya, buat yang punya kafe segala macam gitu. Silakan ngobrol sama Mbak Ulfa gitu, barangkali tempatnya memang kita bisa gunakan gitu ya. Nah, ini Pak Davi nih, coffee shopnya. Kalau Pak Davi saya pernah ke tempat coffee shopnya, beberapa kali kita adakan beberapa bincang-bincang diskusi di sana, dan buat saya coffee shopnya itu luar biasa, enak banget, gaya lama, gaya Belanda gitu. Harus kita lakukan nih Pak, ya, sepertinya gitu ya. Nah, balik lagi kayak tadi, jadi ini membantu teman-teman untuk melariskan dagangan. Ini dari rakyat untuk rakyat, apa namanya, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kita semua. Ya, kalau mau ngobrol, ayo ngobrol.
di sana. Anda boleh tanya apapun, dari tanya tentang kelasnya besok itu apa, tanya tentang prinsip-prinsipnya itu gunanya buat saya apa, terus kira-kira apa yang bisa disolusi, apa yang bisa diberikan kalau kasus kayak gini dengan saya belajar, atau tanya kasus-kasus yang pernah saya tangani gitu, yang apakah itu di media sekarang seperti itu, yang mungkin nggak bisa saya ungkapkan di depan publik. Nggak apa-apa, datang aja, yuk kita ngobrol. Ya, judul acaranya belajar bareng, jadi gua tanya apa, gitu, tanya kenapa. Ya, monggo, silakan datang. Ya, kurang lebih gitu Pak Ulfa. Nanti di spill nama coffee shopnya sama Pak Ulfa. Oke, baik. Ini teman-teman beneran gak ada yang tanya? Emang lagi nggak ada pertanyaan? Atau emang udah ngerasa capek nih? Atau udah paham nih? Kari, saya Mbak, apa nih? Saya apa nih? Saya di Surabaya, saya mau nanya, saya apa nih? Boleh, kalau emang mau nanya, boleh di-chat langsung, boleh ditulis langsung. Oh, mau nanya. Mau pakai itu nggak? Mau on mic aja nggak? Biar lebih nyaman nanyanya. Boleh, Ya, boleh Pak. boleh, boleh. Mana nih? Ah, saya bantu Ya, teman. yang tanya MMBC Jogja ikut nggak? Iya, iya pastilah. Oke, ini ada pertanyaan nih, silakan. Pak, saya mau tanya nih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak Kir, saya Ari, saya dari Bandung. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Dan saya dapat rekomendasi untuk NLP ini dari teman saya juga yang alumni. Mungkin dia background-nya dari psikologi ya. Jadi terima kasih untuk ada pencerahannya. Yang pertama gini Pak, eh, setiap orang bilang kalau saya itu orangnya komunikatif. Jadi eh, kalau diajak ngobrol beberapa orang curhat atau apapun itu bisa dibilang saya orangnya menyenangkan katanya kata orang lain. Nah, yang menjadi permasalahan saya itu pada waktu saya ngobrol tentang hal yang bersifat umum atau yang bersifat di luar dari marketing itu bisa menyenangkan, tapi pas pada waktu poin berjualan nih, berjualan saya sepertinya mati kutu itu. Matiku tuh. Jadi poin untuk menjualan itu sepertinya ada barrier gitu di saya. Sampai ada pemikiran, wah ini saya kayaknya ada sulit ini untuk membuka obrolan untuk berjualan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, saya sebelumnya ini Pak, ini berbicara tentang kondisi saya saat ini. Saya baru 1 bulan ini gabung dengan salah satu perusahaan, yaitu tadi ya produknya itu salah satu produk yang mungkin ini tantangan untuk memperkenalkan produk ini gitu kan. Tapi kalau untuk Malaysia ini penjualannya sudah luar biasa. Di Indonesia itu baru 2.000 2.300-an lah per bulan, tapi Malaysia dengan negara lain sudah 180. Bagi saya ini peluang. Nah, saya itu baru tidak efektif 1 bulan ini saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia marketing nih Pak. Kata teman saya, wah ini kayaknya ada barrier nih di pikiran saya. Betul tadi ulasan-ulasan yang pertama tentang Bapak yang tadi tuh yang poin yang pertama itu, aduh itu bener banget Pak. Saya pada waktu awal presentasi minggu kemarin itu ke ke salah satu komunitas yang rekomendasi sama teman, itu sepertinya kayaknya kepada waktu kita apa ya, salah satu mungkin nggak tahu ini masuk NLP atau bukan gitu. Pada waktu kita posisinya lebih rendah dibandingkan lawan bicara kita, itu kayaknya ada barrier gitu kan. Harusnya posisinya kita lebih sejajar atau lebih tinggi gitu. Nah, yang menjadi saya minta konsultasi juga nih Pak. Ini kok di pikiran saya itu sepertinya saya kok tidak cocok gitu jadi marketing gitu Pak. Apa ini yang menjadi kesalahan saya sampai sampai teman saya bilang, oh ini kayaknya ada sesuatu traumatik atau apa gitu kan. Saya sampai saya bingung juga gitu. Tapi kan kalau dari komunikasi saya lancar-lancar aja gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, eh, dalam hal minggu ini nih saya akan presentasi juga dikasih kesempatan untuk presentasi. Nah ini saya mempertanyakan juga untuk menggunakan kata jangan ini nih Pak. Kadang-kala kan saya harapannya ini ada kata yang lain yang mungkin untuk lebih menarik ya. Apakah ini nanti di kelas Bapak selanjutnya nih? Tapi minimal terima kasih banget untuk kesempatannya dan luar biasa ada kelas ini memberikan edukasi kepada kita untuk lebih mengembangkan potensi diri pada diri kita masing-masing. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari.
atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau ditanya, mungkin saya nggak berbakat jadi marketing. Sebetulnya bakat itu apa sih, Pak? Yang kita tinjau itu dulu, deh, prinsip bakat itu apa sih? Ya, kalau menurut Thomas Alva Edison, ceritanya nih Pak ya, nggak usah, saya bisa bilang menurut Habib Syekh Abdul Qadir Zailani gitu misalnya, kan boleh-boleh aja ya, nama orangnya siapa, menurut si Xi Jinping gitu kan, boleh aja namanya siapa. Tapi ada sebuah prinsip bahwa bakat itu adalah 99% kerja keras, 1% itu bawaan. Jadi kalau ditanya, ya nggak bisa 100% juga, tapi yang penentu bakat itu keluar dari diri seseorang itu bukan bakat itu sendiri pemberian dari langit, Pak. Pemberian dari langitnya betul 1%. Ya, tapi 99% itu adalah bagaimana caranya kita, kalau kita ditolak, kita kecewa, kita sedih, kita jatuh, bangun lagi. Jadi gini, saya mau cerita, waktu beberapa minggu yang lalu saya diwawancari oleh teman-teman media tentang kasusnya Ayu Ting Ting yang putus pacar. Alah Mas Kirdi malah ngomongin infotainment gitu. Saya nggak ngomongin infotainmentnya dalam artian ini ya. Tetapi saya mau ngasih tahu prinsipnya. Teman media ini, wartawan ini nanya pada saya, Mas Kirdi, menurut Mas Kirdi gimana dengan Ayu Ting Ting yang sudah gagal berkali-kali dalam membangun hubungan? Saya bilang ini, saya nggak tahu dipotong sama produser apa enggak kata-kata saya gitu. Karena saya begitu ngomong udah ya udah biar media tampilkan. Kata-kata saya gini, orang Indonesia banyak, ya Pak Hari pada khususnya ya, dan kita semua pada umumnya, nggak bisa bedain antara kata kalah, salah, jatuh, sama gagal, Pak. Saya jelasin. Kalah itu apa? Kalah itu artinya Anda berkompetisi, dan pada saat ini, this very moment, gitu, dia menang, Bapak kalah, Pak. Saat ini ya, saat ini. Gitu. Sementara apa namanya kalah, salah itu adalah ada hal yang benar untuk dilakukan, tapi Bapak nggak ngelakuin hal yang lain. Saat ini jatuh itu apa? Tadinya kita di sini, terus kita drop sampai sini, itu jatuh Pak. Tadi duitnya 1 miliar jadi 500 juta. Pangkatnya kolonel diturunin pangkat jadi letkol gitu misalnya, itu jatuh. Lalu yang terakhir gagal itu apa? Kalau Bapak salah tadi, salah kayak tadi, jatuh kayak tadi, tapi Bapak nggak bangkit lagi, itu gagal. Sudah tahu bedanya ya? Orang Indonesia banyak yang nggak bisa bedain itu. Sayangnya. Ya. Jadi kalau bahwa Bapak kemarin jualan, terus ditolak, Pak. Bapak mungkin salah, Pak, ngomongnya. Mungkin Bapak kalah penjualannya. Bapak mungkin jatuh gitu ya. Gitu. Ya. Tetapi Bapak nggak gagal selama Bapak nyoba lagi. Gitu loh, Pak. Dan kalau Bapak nyoba lagi, pada satu titik dalam sejarah hidupnya Pak Hari akan berhasil gitu loh. Jadi kalau ada orang merasa bahwa Mas Kirdi kok bisa ya kayak gitu, Bosman kok bisa ya kayak gitu, kok Mas Kirdi sama Bosman kok bisa ya jalan bareng segala kayak gitu, Pak, pas lagi nangis-nangisnya kan ada semua kan nggak tahu gitu loh. Saya saksi hidup bagaimana Bosman itu kayak jatuhnya kayak apa segala macam dulu. Yang kita saling gandeng, kalau nggak saya di atas narik, kalau nggak Bosman di atas narik saya gitu. Ya, orang taunya pas sudah wah udah gede gitu. Enggak, Pak. Kalau Bapak bilang bahwa Bapak baru bergabung, ya Bapak akan mengalami proses mungkin setahun, Pak. Bapak terserah mau jadi itu setahun, 6 bulan bisa, tapi makin cepat prosesnya Bapak mau makin cepat dari misalnya setahun, ya agak sakit lah Pak. 6 bulan sakit Pak. 3 bulan sakit banget Pak. Gitu. Bapak bisa menguatkan diri Bapak nggak? Tapi selama Bapak nggak bilang, nggak Bapak nggak nyerah, jatuh bangun lagi, Bapak belum gagal. Jadi saya pribadi nggak percaya ada orang nggak punya bakat marketing. Bapak sudah berkeluarga Pak Ari? Sudah ya? Oke. Kan artinya dia membeli produk yaitu diri Bapak, yaitu istri Bapak gitu loh. Loh, apa namanya? Kasih tahu saya deh, kasih tahu saya gitu ya. Ada yang membeli produk itu kan gitu. Ini Bapak loh gitu loh ya, sudah berhasil. Ya. Saya bisa ceritakan berbagai macam cara lain Pak gitu ya.
Ya. Terus misalnya tadi menggunakan kata tidak, misalnya Pak sederhana Pak, daripada Bapak bilang, Bapak ngomong ya, saya nggak tahu bergerak dalam bidang apa air purifier kah misalnya gitu produknya gitu misalnya ya, yang dari Malaysia tadi, kurang lebih saya bisa nebak mereknya sih sebetulnya. Nah, eh, ketika ketika ini Bapak jualan orang, daripada bilang Pak nggak usah khawatir, ini filternya akan kita ganti selama kalau Bapak beli dalam proses 12 bulan, maka setiap bulan akan ada yang datang ganti filter, misalnya kayak gitu ya Pak ya. Gua nggak usah khawatir. Kalau Bapak ngomong kayak gitu, itu justru menciptakan kekhawatiran di kepala lawan bicara yang tadinya dia nggak khawatir. Tapi kenapa nggak Bapak bilang, Pak, tenang Pak, tetap bersih karena kita akan datang ganti langsung di rumah Bapak setiap bulan sekali. Gitu loh. Ya. Dan penggunaan kata-kata ini, kalau misalnya nanti buat teman-teman yang berniat datang di acara tanggal 10 atau mau tanya-tanya tanggal 9, itu kita bahas detail gitu loh. Bahkan menggunakan contoh kasus Anda langsung, bukan sesuatu yang sifatnya generik gitu loh. Itulah kenapa butuh ketemu. Kalau ada yang kemarin ada yang nanya gitu. Kemarin kemudian saya ada sesi juga, webinar juga. Gitu. Ada yang nanya, Mas, mendingan online atau offline, Mas? Saya akan bilang online bagus, bisa menjangkau teman-teman seluruh wilayah Indonesia. Dan saya rasa kita akan hibrid juga ya, mungkin ya, Mbak apa namanya, Mbak Ulfa ya, buat teman-teman di luar kota gitu ya. Tapi Pak, Ibu, teman-teman semua, gitu. Kalau Anda berada di depan, kita hadap-hadapan gitu, kan bisa latihan itu yang nggak kebayar dari online gitu, itu yang nggak kebayar dari online. Mas, kok bisa murah sih Mas gitu ceritanya ya, ya murah mahal tergantung ya Anda melihat dari mana-mana ya, tapi kalau buat saya istilahnya kok bisa semurah itu karena kita sudah punya sponsor ya, kita sudah punya sponsor yang membuat biayanya jadi sangat turun ya, buat sangat turun biaya Kirdi untuk bolak-balik gitu, biaya penginapan itu udah dibayar sama sponsor gitu, sehingga bisa lebih murah. Kalau enggak, ya kita nggak mungkin keluarin harga segitu. Gitu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, ya Anda mau beli saat produk ini dapat sponsor atau enggak gitu aja kan, konteksnya simpel ya. Tapi Anda bisa latihan, kita bisa diskusi, bisa ngobrol langsung, bisa simulasi langsung. Itu yang kemudian bisa dipraktekin. Kurang lebih gitu sih Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Gitu. Ya, Mbak Alfa silakan. Itu mungkin Terima kasih Pak. sama-sama Pak. Mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Kita kasih satu lagi kesempatan buat yang mau bertanya. Itu ada Mbak Eta tuh. Baik, bentar ya. Oke, saya mau bertanya Mbak, mau on mic aja atau bagaimana nih? On mic aja Mbak Ulfa. Aja, baik. Monggo, silakan. Selamat malam Pak Kirdi. Malam Mbak. Senang banget ini Pak Kirdi bisa ikut webinar ini pertama kali. Yang saya tahu setiap ada kasus apapun di Indonesia, selain objek utama kasusnya yang ditanya berikutnya adalah Pak Kirdi. Mau masalah apapun lah di Indonesia. Pak Kirdi, saya mau nanya pengalaman saya dalam berkomunikasi gitu ya Pak. Ketika saya ketemu pertama kali dengan seseorang, entah itu partner kerja, atasan, atau konsumen saya, kebetulan ini saya di bidang properti Pak di Yogyakarta. Saya merasa dan testimoni orang-orang ketika ketemu saya pertama kali, saya bisa memberikan impresi yang meyakinkan pada orang tersebut. Tapi begitu kali kedua dan seterusnya, saya merasa performance saya itu jauh menyusut, turun gitu Pak. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dalam diri saya dan gimana cara mengobatinya? Terima kasih Pak. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Eta untuk pertanyaannya. Ini Mas, saya kalau presentasi ketemu orang pertama itu kayaknya saya pede Mas gitu. Tapi begitu yang sudah yang kedua atau berikutnya, kurang lebih kok saya kemudian performa saya menurun ya. Nah, gini, ada istilah namanya sindrom babat alas, Pak. Gitu. Apa itu sindrom babat alas gitu? Ada orang-orang yang jago banget itu ngomong pertama kali, jadi nembus dan gitu ya, sesuatu dari nggak ada jadi ada, itu dia bagus banget
Ya, kenapa seperti itu? Karena ada sebuah prinsip di bawah sadarnya, dalam hal ini Mbak Eta gitu ya, bahwa Anda, Mbak Eta, gitu ya, teman-teman yang juga mungkin punya kena sindrom ini, itu tuh merasa pede ketika berhadapan sama orang tanda petik misalnya nggak kenal atau belum kenal produk atau belum kenal sama sekali tentang apa yang diomongin gitu. Jadi nilai kepedeannya lebih tinggi. Tapi begitu sudah follow up, ya makanya kalau di dalam salesmanship gitu ya, salesmanship itu program membangun apa ya jiwa sales dalam diri gitu lah istilahnya gitu ya programnya. Itu kita bedain orang yang first liner, yang orang maju di depan, sama yang follow up itu tekniknya sendiri-sendiri. Jadi first line, follow up, sama closing itu ada 3 kompetensi yang berbeda sebenarnya. Bukan berarti kita jualan itu sama rata semua. Enggak. Teknik untuk membongkar pertama itu juga spesifik, berarti Mbak Eta ini jago di situ. Ya. Tetapi kompetensi kedua follow up itu juga ada tekniknya sendiri dan harus kita pelajari sebagai penjual. Yang ketiga, teknik untuk closing. Artinya menyelesaikan apa yang dimulai yang pertama, yang kedua yang follow up tadi, yang ini sistem yang ketiga. Dan ini sekali lagi 3 teknik yang berbeda. Biasanya kita memang ngajar ini untuk perusahaan-perusahaan. Kita ada kelas, tapi memang kelasnya belum kelas publik, baru kelas yang skalanya untuk perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional, perusahaan pemerintah, government atau swasta gitu. Karena mereka yang lebih mungkin punya tim sales banyak ya, akan kita perlu bicara jumlah. Nah, ketika kita bicara teknik tadi, itu ada yang orang memang misalnya ada 2 jenis nih. Ada orang yang memang belum menguasai kompetensi, cara untuk follow up, cara untuk closing gitu, memang ada yang kayak gitu. Atau 2 tadi punya sindrom babat alas tadi. Dia punya kepedean untuk bicara kalau orang di depannya belum kenal dia, atau belum kenal produknya, atau belum kenal caranya, gitu. Antara 3 ini, ya. Maka begitu pertama ini dia keluar lepas, wah. Tapi begitu kedua, pikiran bawah sadarnya langsung ngasih tahu, orang ini sudah kenal kamu, orang ini sudah tahu produk kamu, orang bisa udah cari lo di Google, gitu. Atau orang ini sudah ngerti tekniknya kamu, gitu. Aku punya cara apa, ayo, gitu loh kira-kira. Bawah sadar orangnya tuh gitu. Nah itu tercermin di bawah sadar kita, jadi mikir, gini, sehingga kita lebih hati-hati. Ya, coba saya tanya, Pak, begitu misalnya yang kedua gitu, performa menurun itu biasanya karena lebih berhati-hati nggak jaga-jaga gitu. Atau misalnya karena kita nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan. Lebih cenderung ya, Pak? Betul, Mas. Kayaknya sindrom babat alas itu tadi deh, Mas. Jadi kayak ngerasa kehilangan amunisi karena semua amunisi udah habis di depan duluan gitu, Mas. Iya, karena ternyata sebetulnya Mbak ada teknik Mbak untuk follow up itu yang amunisi sudah dibuat pun dari kemarin semua, ternyata pakai follow up itu ada tekniknya yang bisa tetap perform gitu loh. Dan closing lain lagi kompetensinya. Memang ada 3 stage. Memang ada 3 stage. Dan kita perlu pelajari. Nah, sindrom babat alas itu sendiri pun itu hubungannya dengan kepedean kita begitu amunisi kita udah dipegang musuh, istilahnya gitu loh. Ya, ya kita bisa belajar menggunakan kata-kata untuk memprogram diri kita sendiri. Ya, self hypnosis lah istilahnya namanya, gitu ya, self programming. Ya, kita perlu belajar apa sih kata-kata yang efektif untuk memprogram diri kita. Hipnolinguistik itu bisa digunakan masuk ke dalam, yang seperti saya sampaikan tadi, intrapersonal sama interpersonal keluar, yang biasanya bisa digunakan oleh teman-teman sales untuk jualan, gitu. Ya, tadi Mbak, memelet orang, kurang lebih gitu. Itu Mbak Ena, kurang lebih penjelasan saya terkait hal itu. Ya, monggo Pak Ulfa, ada lagi mungkin? Oke, mungkin sebenarnya kakaknya ini butuh ilmu memelet sih, ilmu memelet yang sesungguhnya. Saya mau tanya Bu Ulfa, please teman-teman semua yang ada di sini jangan panggil saya ibu. Hei, ini Jadi minta siapa? dipanggil Kang Mas gitu, Kang Mas Ulfa, atau gimana Bu? Dek, dek. Mbak Ayo jangan. belajar melet, semuanya melet. Ini siapa nih? Kak Siska, monggo kalau mau tanya. Boleh. Silakan. Silakan. Secret. Bunyi Kak. Halo? Halo, Ya, silakan Kak.
Malam Pak Kirdi, mau tanya. Ya, silakan. Jadi gini, aku kan udah lama, itu dari 2019, aku memang bekerja di bidang marketing. Tapi lebih ke staff marketingnya aja, jadi stay di kantor kayak gitu kan. Jadi follow up customer itu cuma by phone aja. Gitu. Yang kunjungan itu salesnya, kayak gitu, ada sales sendiri. Tapi kepercayaan diri saya itu sepertinya nggak ada kayak gitu. Jadi banyak banget customer itu terkadang dia tuh sampai entah penasaran atau gimana. Jadi by phone itu enak aja, lancar aja. Dia sampai kayak aku tuh kayak disuruh kunjungan kayak itu sampai ditawarin. Mbak Linda kunjungan aja nanti saya kasih orderan banyak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi sedangkan saya tuh udah lama banget itu kayak nggak percaya diri ketemu sama orang kayak gitu. Jadi lebih percaya by phone aja. Terus untuk meningkatkan tingkat percaya diri, apalagi kan marketing atau sales itu kan pasti komunikasi dan berjumpa sama orang itu kan pasti kayak gitu ya. Tapi kalau untuk saya sendiri kalau ketemu sama orang itu masih belum percaya diri gitu. Jadi dikasih tipsnya biar percaya diri. Terima kasih. Oke, meningkatkan kepercayaan diri. Ini pertanyaan yang sebetulnya banyak banget ditanya sama orang. Mas, cara saya meningkatkan kepercayaan diri saya gimana? Em, ada satu hal ya, Mbak Siska dan teman-teman yang lain gitu. Eh, Caranya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri adalah nomor satu adalah melihat dulu dan bisa menghargai diri kita sendiri dulu, teman-teman. Gini, kalau kita mau pede, tapi kita sendiri nggak bisa menghargai diri kita, sebetulnya pede yang kita tampilkan itu adalah pede semu, gitu loh. Kita akan cenderung berusaha pede dengan cara dari eksternal, dari luar. Di luar sana banyak banget loh orang yang pede, ya, banyak yang pede dengan cara menampilkan pakai baju keren, baju mahal, ornamen pakai celana yang berkelas, kayak sepatu yang mahal misalnya, cuman supaya bisa dilihat orang lain, dilihat lebih tinggi oleh orang lain sehingga dia pede. Itu adalah sumber kepercayaan diri yang datang dari luar. Kalau itu dihilangkan semuanya gitu ya, sepatunya diambil gitu misalnya, pakai celana juga biasa, pakai sandal jepit doang segala macam, maka kepedeannya hilang. Nah, jadi supaya mencegah hal seperti itu, maka kita butuh untuk bisa menghargai diri sendiri dulu. Jadi Mbak Siska, sebetulnya saya nggak bilang gampang ya, saya nggak bilang gampang. Saya cuma bilang ini sederhana. Mbak Siska malam ini, coba deh Mbak, duduk, merenung sendiri, gitu ya. Jangan nonton Netflix, jangan nonton TV, jangan segala macam, duduk diem sendiri gitu, memandangi jendela yang lagi hujan menetes gitu, enggak, itu film-film Korea, bukan yang itu ya. Duduk diem, ya nggak harus gelap gitu. Saya nggak minta gelap-gelapan itu, duduk diem tapi merenung, tanya sama diri sebuah pertanyaan yang ditanya ke diri sendiri, kata-katanya gini, apa sih sebetulnya yang lebih dari diri saya yang saya banggakan. Coba deh, kalau jawabannya muncul pertama kali yang muncul adalah nggak ada, maka itu penyebab kenapa nggak pedenya. Kita sendiri nggak bisa menghargai diri kita, karena pada dasarnya semua orang itu punya sesuatu yang bisa jadi sama bagusnya atau lebih bahkan dari orang lain gitu loh. Ya, kalau kita sendiri nggak bisa menghargai itu, maka gimana orang lain bisa menghargai kita? Kalau kita merasa bahwa orang lain nggak bisa menghargai kita, ya wajar kita nggak pede, Mbak Siska. Ya. Jadi PR-nya cuma satu malam hari ini. Tanya sama diri sendiri, PR-nya cuma malam ini aja. Enggak. Besok malam lakukan lagi. Besok malamnya lakukan lagi. Besok malamnya lakukan lagi. Merenung sampai ada kata-kata di dalam diri kita yang muncul, nggak dipaksa. Nggak gini, harusnya saya tuh bangga sama ini. Nggak boleh. Kata-kata itu harusnya itu kata-kata paksaan. Jadi begitu muncul kata-kata, saya kan cantik ya sebetulnya ya. Kenapa mesti gak pede ya? Iya, gue kan cantik nih. Misalnya muncul kata-kata gitu. Atau, aku kan sebetulnya pinter ya. Buktinya aku ditaruh bos aku jadi kata-kata bosku kok. Iya, gue kan pinter ya. Sampai muncul sebuah pemahaman atau inspirasi kayak gitu, maka sebetulnya PLN harus jalanin terus. Sesederhana itu. Ya, saya nggak akan ngasih teknik, wah, teknik lahir batin dunia akhir. Nah,
fantasi. Karena apa? Susah diterapin. Saya cuma minta Anda diam. Nggak harus ngobrol sama orang ya. Dan memang pertanyaan ini bukan harus ditanyain orang. Ngomong sama temannya, bantuin gue dong nanya ini. Enggak, no. Pertanyaan ini harus diajukan pada diri sendiri. Apa sih yang saya banggakan dari diri saya? Apa sih yang hebat dari diri saya? Apa sih kerennya diri saya? Sampai kemudian muncul jawaban. Ya, kalau ditanya terus, tanya terus, tanya terus. Kalau belum ada jawaban atau misalnya, kalau kayaknya nggak ada nih. Terus atau nggak, apa sih hebatnya saya? Terus kita berusaha mendengar, cuma dengar bunyi krik krik gitu. Nggak apa-apa, tanya aja terus. Artinya malam ini belum selesai, nggak apa-apa. Kalau udah nanya 10 menit, 15 menit, saya nggak bilang Mbak Siska harus nanya 3 jam gitu loh ya. Nggak ada gunanya juga ngabisin waktu. Nah, ngomong aja sama diri sendiri gitu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau nggak ada ya udah tidur. Besok ulangin lagi. Nggak ada, besok ulangin lagi. Nggak ada, besok ulangin lagi. Ya, ya, kayak gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, sebenarnya itu adalah solusi. Jawaban-jawaban yang muncul akan membuat kita bebas dari belenggu kepedean tadi. Tapi nggak langsung tiba-tiba datang ke kantor, saya pede, bisa. Ya enggak, gitu ya. Ya pelan-pelan, tapi lebih enteng dari sebelumnya kalau harus berhadapan sama orang lain, gitu loh. Ya, kurang lebih gitu untuk sementara. Kalau mau lebih lanjut, ya ikut kelas kita atau datang tanggal 9 nanti, yang di tempat yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Ulfa. Oke, saya serahkan kembali pada Mbak Ulfa. Silakan, Mbak. Karena waktunya udah terbatas banget. Ya ini sebenarnya kita waktunya untuk webinar gratis itu 1 jam loh, tapi spesial malam ini kita sampai 2 jam nih. Nggak terasa ya sebenarnya kalau ngobrolin hal-hal kayak gini ini. Emang semua Indonesia itu emang budaya melet-memelet itu kayaknya udah melekat deh sama diri kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi bisa di-keep dulu di webinar gratis selanjutnya. Terus untuk kelas nanti akan Ulfa infokan lebih lanjut by WhatsApp kalian. Jadi tunggu promo-promonya karena pasti akan Ulfa kirim malam ini promonya untuk promo yang online bahkan untuk yang offline. Itu mungkin. Mungkin itu aja. Ulfa mewakili tim Narabati Institute mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi tadi ada kendala juga di awal Zoom ya teman-teman ya. Sekian. Ulfa mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya juga. Malam. Terima kasih Malam Pak semuanya. Giri. Terima kasih, Ulfa. Pak. Lupa lagi.